Selamat pagi. Ini kayaknya semakin hari semakin sedikit yang online pagi-pagi ya. Biasanya jam segini sudah ada 8 sampai 10 orang, tapi sekarang sisa 6. Mungkin bisa dihubungi lagi teman-teman yang lain karena kita akan morning devotion. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu untuk kesempatan kami bisa bangun pagi ya Tuhan, bisa menikmati berkat-Mu dan juga mengikuti pembelajaran online pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan agar hari ini senantiasa bisa berjalan dengan baik, dan berkati juga untuk renungan yang akan kami sampaikan. Biarlah Engkau yang bercakap-cakap atas kami, dan biarlah renungan hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Kiranya ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, ini tunggu sebentar. Dari tadi kameranya ada masalah. Oke. Pembacaan kita hari ini ada di Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Judul renungan kita hari ini adalah How Lucky We Are, atau betapa beruntungnya kita. Ya, ini kameranya lagi nih. Oke deh, saya sambil ini aja ya, tidak menyalakan kamera. Oke, di dalam dunia ini untuk menjadi orang pilihan itu tidaklah mudah. Seseorang perlu melewati berbagai tes yang disediakan. Nah, ada yang harus menyisihkan orang lain, bahkan mungkin sahabatnya sendiri untuk bisa menjadi yang terpilih. Nah, tidak jarang orang akan menggunakan jalan pintas untuk kita bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, keadaan ini ya, di mana banyak sekarang orang yang memakai jalan pintas untuk memperoleh segala sesuatu, itu sangat kontras dengan apa yang Tuhan tawarkan kepada kita. Nah, di ayat tadi gitu ya, di ayat Yohanes 15 ayat 16 itu, nah dikatakan bahwa cukup kita percaya dengan Tuhan, kita pasti akan menjadi orang pilihan. Nah, kalimat bangsa yang terpilih ya di ini ya, di ininya, di dalam bacaan tadi, nah merupakan frase yang menunjuk kepada bangsa Israel sebagai keturunan lahiriah dari Abraham. Nah, tapi kalimat itu saat ini gitu ya, sudah berlaku juga bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena Ia telah mati bagi kita. Nah, ketika kita menerima Tuhan dan percaya kepadanya, kita pun layak disebut bangsa yang terpilih. Itu semata-mata karena kita beroleh belas kasihan-Nya. Nah, kita saat sekarang gitu ya, kita sekarang sebagai bangsa yang terpilih, ya, kita berhak atas janji-janji Tuhan. Apa aja tuh janji-janji Tuhan kan gitu ya? Janji penyertaan bahwa Tuhan selalu menyertai kita, janji pemeliharaan di mana kehidupan kita asalkan kita
mengucap syukur dan selalu mengandalkan Tuhan gitu ya. Tuhan pasti akan memelihara kita. Dan janji keberhasilan, ya misal seperti kita menginginkan sesuatu dan kita giat dalam mencapai hal tersebut tanpa melalui jalan pintas atau memakai cara-cara yang instan seperti itu ya. Nah, maka semuanya itu pasti akan menjadi bagian dari diri kita. Jadi, how lucky we are ketika kita menjadi orang pilihannya Tuhan. Betapa beruntungnya kita ya, karena kita sudah diberikan janji-janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu bukan sekedar janji-janji saja seperti yang diucapkan orang-orang pada umumnya. Itu kan? Janji Tuhan itu ya dan amin, sudah pasti. Asalkan kita mau. Meskipun kita nggak dijawab doa kita, tapi suatu saat Tuhan pasti memberikan. Ya, ingat, kalau kita berdoa sekarang tidak dijawab secara langsung, itu artinya saatnya belum tepat. Karena Tuhan memberikan selalu tepat. Bukan ketika kita mengingini, tapi ketika kita membutuhkan. Ya, bukan kita juga yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Ya, kita yang dipilih oleh Tuhan, gitu. Tuhan akan menjadi batu penjuru asalkan kita percaya dan menuruti setiap perintahnya. Sebaliknya gitu ya. Sebaliknya kita akan menjadi batu sandungan ketika kita tidak taat terhadap Tuhan. Ya, jadi milikilah prinsip hidup bahwa kita ini hidup untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan segalanya bagi kita. Tuhan memberikan kehidupan, Tuhan memberikan kita nafas begitu ya, Tuhan memberikan kita kemampuan, Tuhan memberikan kita tubuh yang sehat untuk kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Gunakan itu untuk memuliakan Tuhan dengan cara menuruti segala perintahnya gitu ya. Apa yang ada dalam firman Tuhan itu kita ikuti, yang buruk yang dikatakan itu tidak kita ikuti, yang buruk-buruk itu maksudnya kita jauhi gitu ya. Segala dosa-dosa juga kita tidak masuk ke dalam situ. Nah, pastilah kita beruntung bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Oke, sekian itu saja yang bisa Mister sampaikan untuk renungan hari ini. Semoga bisa jadi berkat bagi kita sekalian. Kita berdoa sebelum masuk ke dalam pelajaran. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu untuk kesempatan kami bisa mendengarkan renungan pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan agar kami senantiasa selalu mengikuti jalan-Mu ya Tuhan, selalu mengikuti ajaran-ajaran nasihat-nasihat-Mu ya Tuhan. Tuntun kami dalam kami menjalani kehidupan kami ya Tuhan, dan jauhilah kami dari dosa. Dan sebentar kami juga akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, agar kami bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Berkati bagi guru-guru yang mengajar, berikanlah mereka hikmat dalam mereka mengajar ya Tuhan. Dan bagi kami siswa-siswi yang mengikuti pelajaran, berikanlah kami telinga yang baik ya Tuhan, agar apa yang diajarkan oleh guru bisa bermanfaat bagi kami. Kiranya ini yang menjadi doa dan cansur kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. All right, good morning, everyone. 9C, good to be with you again this morning. Let me see your hand. Just tell me that you are here around. 1, 2, 3. Reaction, please. Thank you. Aracel. Excuse me. Kayla, Jovan, Verina, and what about the others? There are only 3 students. Fandra, yeah, Fandra. Wait a minute, the camera is something wrong with the camera.
Wait a minute. All right, class. Now, good morning, everyone. Now, I just want to see with the 9C students, and I'd like to check the presence, if you don't mind. What about Abraham Axel Tanoto? Are you with us? There are 13 students. Yes, Axel, good to be with you. Now, what about Oracle? Oracle, are you with us, Oracle? But I can't see Oracle here, so we just skip it, Oracle. And what about you, Angel? Angel Virata? Angel, would you please give me your reaction? Thank you, Angel. And then Aracel, I know. What about Bianca? Bianca, are you with us? Bianca? Bianca, no, Bianca is not with us yet. What about David Adinata? David Adinata? David Adinata juga tidak terlihat. Jadi Abraham, oke, Angel. Kemudian Lee, Yudoya Lee, ya. Lee. Halo Lee, yes Lee, sorry kameranya mati lagi, Lee, tak usah pakai kamera. Now Sandy, Sandy, halo Sandy, gede Sandy, are you with us Sandy? Sandy is not yet connected, jadi Lee ada, lalu Adit, ya Adit, where are you Adit? Adit, hello Adit. I can see you. You are here. But would you please give me your reactions, Adit? Adit, yes, thank you. Adit, what about you, Dayu? Dayu, are you with us, Dayu? Are you still going to pray? Dayu. Hello, Dayu, are you with us? Oh, Dayu is the praying. And Jofan, yes, Jofan. What about Kenji? Kenji. Hello, Kenji, are you with us? Kenji, you can hear my voice. Would you please give me your reaction? Sandy, yeah, Kenji, yeah. Lalu Kevin, Kevin, yeah, Kevin, thank you, Kayla, yes, and then Vin, what about Miracle? Miracle, are you with us, Miracle? But I can't see you, Miracle. Hello, Miracle. Miracle is not in. What about Nathaniel? Nathan? Hello, Nathan. Yeah, Nathan is what? Shelina. Are you with us, Shelina? Yeah, thank you, Shelina. What about Tia? Hi, Tia. Tiffany, I can't see Tia. Tia is not present. What about Timothy? Timothy juga nggak hadir. Timothy. So there are only 13 students out there for 20 students, and I'm still waiting for Amadio, Bianca, David Adinata, and Sandy, yeah. And then Sandy, Dayu still praying perhaps. Dayu, are you back, Dayu? Dayu, and then Jovan, Kenji, Kevin, Kayla, Miracle, yeah, Miracle, and then Nathaniel and Tia. All right, class, that's okay. There are only 13 students altogether out of the 20 students. So let us end our lesson for, the unit 8 about passive voice. Yeah? And then we are going to start unit 9. It is about report
text, but please make sure that this is information report. It is not the research one, right? Because if you study research, and we will deal with a bit of statistic now. As a warmer, before we go on or close this unit, I'd like to share screen. And here you are. Look. Wait a minute. Oh, hilang. Wait. This one, I put it over here and like to share. You know, every classroom has different computer. Basic. Here you are. Here you are. All right. Now, can you see this screen quite clearly? Hello. Let me. Okay. What about chat box? No. Here you are. Now, just tell me, Aracel, can you see it quite clearly? Aracel, just type in the chat box. Hello, Aracel. Is it clear? Hello, Aracel. Hello, Aracel, are you there? What about you? Next, here is Abraham. Axel, can you type in the chat box? Hello. Yeah. Udah kelihatan, Sandy. Oh, good to see you, Sandy. So you are here. All right. So to take something, what is the instruction? Let's see. Give the past participle forms of these verbs. Jadi bentuk ketiganya dari kata kerja ini. Ya. What is the clue then? The clue, the verbs can be seen in the tables on page 107, 112. There are some tables that you need to fill out on your own. Okay. So would you please, I'm not going to make it long because I don't share the remote control. Just type in the chat box if you know, or just say it. Yeah. To take something to a place. What is it, Sandy? Do you know that one? Yeah, we can type it here actually. So let me ask you. Here you are. Oh, sorry. Should you share screen once again? Here you are. Okay. Now I'd like to share the remote control to someone. All right. Joe Juan, are you with us, Joe Juan? Yes, Mr. Yes. Joe Juan, what is to take something to a place? Membawa. What is it, membawa in English? Membawa. Bring, Mr. Bring. Yes, and then what is the past participle form of bring? Brought. So brought. So you just type it here. Brought. That's right. Close. What is the synonym of close? Anybody? And let me, yes, chat. No, I can't. Oh, here you are. Chat. Oh, wait a minute. What's the matter with this computer? Okay. Setnya hilang. All right. Nah. Close. Siapa tahu? Perhaps Kyla, would you please help? Kyla, what is the synonym of close? And then give the past participle of that word. And that is the opposite. I'm sorry. I mean the synonym. Yeah, the synonym of close. Yeah. What is it, Kyla? The same word, more or less the same meaning of close is. Are you? Anybody? What's the matter with this? Okay. All right. Let's start with S.
Start with S. Angel, would you please give that word, angel? It starts with S. What is to close? Menutup. Hello? Angel, Aracel? Kalian mendengar suara saya kah? Okay. Hello? Oh, wait, Aracel. Yes, what is the other? Be in... What is SH? Apa? Menutup apa? Shut, yes, here, shut, the same, yeah. And then be in a position when the body is supported by knees. Yeah, apa? What is berlutut in English? I Dayu, yeah. Hello, let me check the list of attendance, and then Bianca, you back, David, Adinata, tidak hadir. What about you, Lee? Come on, Lee, type it. Silahkan diketik di situ. Be in a position when the body is supported by knees. Shall I share the link so that you can do it by yourself, perhaps? Here you are. Everyone, if you go to this link, past participle 9. Remember P, the first P, yes, Neil Aracel, that's right. But what about the past participle? Past participle kata kerja ketiga dari Neil apa? Lihat di tabelnya. Ayo. Neil sudah cocok, KN, nih. And then Nell, thank you. Kyla, move through the air using wings. Tentu saja terbang. What is the past participle of fly? Ya, fly. Anybody knows? Bentuk ketiganya fly apa? Karena kita kan membuat kalimat pasif. Jadi harus ada kata kerja ketiga. Flown, thank you Aracel. Come on, everyone stop sleeping. Bangun, apa? Halaman, clue-nya di tabel halaman, let me tell you, 112. Ya. Sekarang, oh ya, 111. 111, stop sleeping, apa? Ya, silahkan. Let's do it quickly. Sandi. Hello, Sandi. Awaken. Thank you, Miracle. Where have you been? Awaken. Thank you. So I'll check this daftar absennya dulu. Okay. Miracle ada. And I'm still waiting for Nathan. Nah, sekarang make stitches with a needle and thread. Gampang menjahit. What is it, Kyle? Menjahit. Yeah. Hello, Nathan. Good to see you. Hello. I mean to hear you, see you in the chat box. Okay, I'll check it. I'm still waiting for Tia and Timothy. Hi, Nathan. So, menjahit, what is menjahit in English, Nathan? Yeah? Sewing. So, yes, as so. Bentuk ketiganya apa? What is the past participle of menjahit? Misalnya baju ini dijahit oleh, berarti kan kita pakai kata kerja ketiga. Siapa yang tahu? Come on, kelas 9C. Wow, tetap semangat. Iya. Come on, you see. Yes, let me, Sandi. Halo, Sandi. Yes, Skyla, that's right. Kita soon, and we end, okay? And then make a serious promise, apa, bersumpah, katakanlah begitu ya. Wait a minute, put it here. Aduh, medanya tiga dah. Make a serious promise to do something. Ya, what is it?
Mulai dengan kata SW lagi. Ayo. Di halaman halaman berapa ya? Halaman 112. Yes, Kyle, that's very good. I thank you so much for your participation. I don't know what about the others. Come on, wake up. It's the morning. Now what about refuse to allow? Artinya melarang. Ya, melarang. Tentu saja dimulai dengan for. Oke, apa bentuk ketiganya melarang? Ya, hal ini dilarang. Ya, di dalam kalim pasif kan awalan me jadi di. Yesterday, I overheard, as I told you before, that even in Bahasa Bali, you learn about kalimat pasif aktif. Wow, difficult. Yesterday, it is about the degree of the language, the Balinese language, the way you say it. Okay, for bit, that's great. That is just the past form. And then what about the past participle, Kyle? For bit, yes, add something, a bit, and 3 more letters for that. Apa, silahkan, Aracel, Vandra, Natania, Shelin, ya. Yeah, that's great. Forbidden. Thank you, Aracel. Thank you, Kyle. Very good. So last, you still have 2 more. Fix something on an object. Melekatkan. Melekatkan. Itu di page 110. Ya. Mulai dari ST, ya, melekat, menancap, melekat. Ya. What is it? Ya, halaman 110 di tabel, I'll make it quick, halaman 110 tabel nomornya 42. Sudah diisi atau belum? So you need to be proactive. I mean, you can fill them out on your own. Why? Because that is very easy, and you need to go through. Perhaps we already learned it when we were grade 6. Some of you, or even most of you, might have forgotten that. So it's not new. Apa bentuk ketiganya? What is the past participle form of stick? Apa? Stick. Come on, Tia, kalau sudah hadir, Tia belum hadir, Timothy belum juga. What about Selina? Selina tadi sudah hadir. Stick, that's it, right? That's right, Sandi. Tapi yang ketiganya apa? Kan ada di tabel halaman 110. Minggu-minggu yang lalu saya minta kalian mengisinya karena itu penting ya. I think do I have to speak in mostly in bahasa Indonesia? Okay. Now stick. Yang kedua apa? Siapa? What is a stick? Come on, you have a very difficult book that is about writing, reading comprehensions, but you have to know this one. Stuck. Thank you very much, Kyle. Try to find. What is try to find? That is try to find, mencoba, menemukan. Try to find. What is it? Try to find. Try to find. Try to find. What do you think? All right, all of it. Shake, slow, sing, speak, spring, steal, sting, no, swim, take, tear, throw, wake, wear, right. And then, what is it? Forgive, reach, give, grow, hide, know, sleep, slide, span, stand, strike, sweep, swing. Well, suddenly I forget that one. What is it? Shine, seek. Oh yes, seek. What is the past participle of seek? S. Ya. Mencari. Ya. Seek. Ya.
The first is let me tell you to make it quick. Seek. Nah, pertanyaan saya, apakah past participle-nya seek? Siapa yang tahu? Hello, everyone. Maybe a miracle? Yes, sought, Sandy. Very good. Thank you. Sought. Oh, sorry. Seek, that is. Yang berikutnya adalah sought. Now, here, put it in. All right, class, that is the warmer. It's supposed to be a warmer, but no problem. Now, let's continue. Continue to the next, but this is a quick review, passive construction. Once again, if you go on page 105, 6, yeah, 5, activity 4, there is actually a summary on the passive. For example, I just go through it. Yeah. The gardeners take care of the plants carefully, and then objeknya di depan. The plants are taken care of carefully. That is present tense. Remember, selalu di dalam kata kerja yang ketiga, right? Taken. And then untuk past tense, somebody established this museum. Yeah, in 1753, halaman 105, you go with me on page 105. Somebody established this museum in 1753. Lalu seseorang mendirikan museum ini didirikan. Jadi this museum, past tense, this museum was ditambah established yang ketiga, ya. If you deal with modals, modal itu can, ya, will, should, ya, misalnya may, must, ya, tinggal nambahkan be saja, ya, tinggal nambahkan be. And then the example, if we can bring the magazine home, ya, bahwa kita dapat bawa pulang majalah ini. Majalah ini, and then the direct object is put in front of the sentence and it becomes a subject, right? The magazine can be brought home. So that is actually a quick brush up review on that. And then for the table from 107 to 100, 107, 8, 9, 10, 11, 12, you need to fill them out. Yeah? For example, page 112. What is the past simple of lie? Yeah? And past participle, it must be different. Lie berbohong, lie berbaring. They have different verbs, past forms. Yeah? Lie, lay, lane, berbaring. Lie, lay, lane. Tetapi kalau berbohong, lied. That is regular verbs, tinggal nambah D saja. Light, right? But if you want to mean berbaring, lay, L-A-Y, and then lane, L-A-I-N, lane. Jadi, or to make sure, you can check it in your dictionary. At the back of the dictionary, there usually a certain page which deals with this, what we call it, this one is perubahan kata kerja, conjugations, yeah? From past simple for base verb, the infinitive, and then past simple, and then past participle, right? So no problems of that, and I'd like to just check, yeah, your understanding. I believe that you have already known that, but in case you might have forgotten the active passive voice. Now for the quick review, let's say 114 halaman 114. I'll type it here so that you can focus on halaman 114, activity 10. Kita kerjakan bareng 1, 2 untuk secara lisan. Now, let me say hey, yeah, here is Timothy. Timo, are you there, Timo?
Timo, can you give me your reaction, Timo? Yes, Timo. Yeah, I believe that you're trying to get connected. Saya rubah absennya. Jadi Timo hadir. Ya, we're still waiting for Tia. Tia is here. Tia and David, then how many students are there now? 16 out of 20. There are 4 students that are not around. That is Oracle. Oracle, are you here? Oracle, David Adinata, and then Tia, and what else? Bianca. Bianca, are you here? Hi, Bianca. Still celebrating the Imlek New Year. Okay. I'm so sorry about the camera. The camera doesn't work, yeah? And we can continue. So activity 10, misalnya Sandi, have you found? Sudah ketemu Sandi? Halo Sandi. Sandy, are you there, Sandy? Sandy, can you give me your reaction? Yes, Sandy. Sandy, can you do number 2? Yeah. Activity 10 halaman 114. Alatnya itu nomor 1 kan sudah dikasih contoh. Ask about television when and invent. Kapankah televisi ditemukan? Karena past tense kita pakai was kan. When, karena pertanyaan, was-nya diletakkan di depan subjeknya. When was television invented? Kebetulan regular verb, tinggal nambahi ed saja. Bagaimana dengan nomor 2? Bagaimana kaca dibuat? Atau gelas kaca. How to make a glass, that is not actually a question. Jadi how diletakkan di depan. Bagaimana, kan ini kan pertanyaan pada umumnya kan, tidak hanya terjadi pada masa lampau, tapi tanya tentang proses pembuatannya. Jadi kita bisa menggunakan present simple. Angel, would you please help Angel? Angel, can you activate your mic and read number 2, please? Whoa, tomorrow you're going to have TD Livman. All the teachers are very busy. Yeah? Now, Angel, hello Angel, bisa Angel? Yeah, Angel is trying to get connected. What about you, Aracel? Aracel, bisakah, can you turn on your mic? Can you unmute? Yes. Yeah. What about number 2? Bagaimana membuat kaca? Can you make a questions di dalam pasif? How was glass made? Well, yes. How was glass made? That will be. It is also good, but it refers to the past. Do you think nowadays people do not make glasses? I think they still make, yes. So we don't need to put it in the past tense, so you can put it in the present simple. If the question is in simple present tense, how do you say that, Aracel? Kalau pakai present simple, gimana? Tidak pakai was, tapi pakai apa? Yes, Aracel. Glass is singular, satu saja di situ. Jadi, secara umum, how glass was made? How? No, not you don't. The first sentence is already correct. Ya. How was the glass made? Ya, kalau membuat pertanyaan kan selalu konstruksinya be-nya diletakkan di depannya kata benda, bukan? Nah sekarang the problem is make it in present simple, bukan was tetapi is. Bagaimana? How? Yes, Aracel? How is the glass made? How is glass made? Ya, bentuknya ketiga kan make, made. So that's why I asked you
fill out the table, because if you do this in the classroom, I think it is time consuming. Yeah? For example, I give you some time to write to fill out past simple, past participle, meaning. Yeah? And you can say that they have already been in the dictionary, ya, bagian belakangnya dictionary. Ya. Yeah, but you need to memorize it. Ya, biasakan di dalam membuat kalimat itu ya, kan pasif kan kita pakai kata kerja yang ketiga. Nah, jadi harus dihafalkan yang ketiganya ya. Alright, now what about number 4? Kita lewatin saja. Oh, mungkin nomor 3 menarik juga nomor 3. Nomor 3, are you willing to participate, Shelin? Halo, Shelin. Wow, Sandy, that when was Borobudur excavated? Thumb up. Unfortunately, the camera is off, so you cannot see my thumb up. For Sandy, when was Borobudur excavated? Kapan digalinya? Kan lampau, jadi pakai was. Lalu nomor 4, constructionnya ada preposition for. Nah, kalau nomor 4 ini bagaimana? Miracle. Miracle, what do you think? Miracle. Number 4. Untuk apa? Ya, untuk apakah perak itu? Perak digunakan untuk apa? Ya bagaimana? Kan kalian mau buat report, membuat karya ilmiah, jurnal in English. So you need to know this one pasti. What is silver used for? Ya betul, tetapi miracle use-nya ditambah D. Ya. Karena apa? Kita memakai kata kerja yang ketiga, right? Used. Ya. Selalu ada be, is, ditambah past participle atau kata kerja ketiga. Kata kerja ketiganya used adalah ditambah D. Used. Ya, thank you. That is a nice try. Right, now what about number 6? Yeah. Number 6, coba number 6 secara lisan juga. Number 6, what do you think? Here you are. Shelina masih ada? Shelina, halo Shelina, masih bersama dengan kita. Shelin, wow, that is a nice picture, Shelin. Shelin, can you get connected? Ya, bisa connect. Yeah, Lee. Yeah. What was butter made of? Yes, that's right, Lee. Tetapi, do you think it is necessary to put it in the past tense? Kan butter kan tetap masih dibuat juga ya. Berarti you use the present simple. Kalau present simple tidak pakai was tapi pakai is ya. Apa lagi Lee? Jadi Lee, what? Ya Lee, what butter made of? Jadi bukan was tetapi apa Lee? Ya Lee. Is. Thank you Lee. That's very great. Yeah, come on Lee, be active. You can do that. So, what is butter made of? So please do it at home. And in fact, this passive voice is actually a review. Yeah, a review. You still remember your lesson in grade 6. Yesterday, I heard the teacher, grade 5, she was teaching active passive too. Wow, yeah. So we need to review that one if in grade 9 you have forgotten that. So what shall we do now? Another reminder is, character analysis sudah overdue. So I think let us check here. Siapa-siapa yang belum. Here you are. All right, now let's share screen. Share. Here you are. Share and oops. Yeah.
About Timon Mas, okay, and then Timon Mas, 1, 2, 3, how many? 3, ya. Jadi yang tidak mengerjakan, ya maybe you just get nilai minimal ya for this one, because it is quite impossible for you to give you 0. I don't know the native speakers, but you know, we can't give you 0 if you don't give any submit assignment, but you can do better than the KKM, right? Okay, here you are. Let's go on next. Here you are. Grup selanjutnya, let's see. Oh, belum ada. Lagian jangan lupa kasih nama ya. Okay. There are let's stop share for this. Yeah. So class, if discussion board doesn't work well, then what do you think? I'm still waiting that work in our Moodle system. Actually, I give the link here, and then you can go to this Moodle, and then you can go direct like this. What I plan to do is to save time for you actually. So you don't need to do a lot of assignment. You can just do that, type it in the board, in the discussion board. As I told you, I can understand that many teachers give you assignments. So just imagine 10 teachers give you 10 assignments and then you'll get dizzy. Whoa, plenty of work, okay? Now, I remind you 2 things. That is the character analysis and then the communication breakdown, your opinion. I've already give you an example. Here you are. Wait a minute. You don't mean, yeah, I'd like to share it once again. Yeah. Very easy. Just make sentence, share. Here you are. Communication breakdown, right? Last week we already, here you are. I can make it appear here. Yeah, we have already watched a short video with some students joining a workshop which was organized by the drama teacher. And I'd like you to share your own experience or opinions concerning communication difficulties. Just at home or with your friend, and then you post your opinion on our discussion board. Yeah, here. I've already gave you an example. Here you are. The question word, there are only 2 question words: when it happens and why it happens. Right? It usually happens when we are tired. That is an example. And what time is it now? Wait a minute. Oh yes, we still have 16 minutes. So when we are tired, we usually become sensitive. So this is when and why. You just need to make 2 sentences here. Yeah. You put it here, for example, and then put your name. For example, Lee. Yeah, Lee. You can continue Lee. Yes. So for example, Lee. Yeah. So when do you think it happened, Lee? Or when maybe communication, when we banyak pikiran, or maybe we tidak fokus. For example, when we do not focus, for example, ya, when we do not focus, jadi kita sering ada communication breakdown. Mengapa? Because we are distracted. We are distracted misalnya dengan somebody, distracted with something else, misalnya begini, ya. Yeah, this is an example. So I don't think that is very difficult. You just write it here.
Kapan communication terjadi when we do not focus? Mengapa terjadi we are distracted with something else? Jadi itu saja. Jadi when does it happen and when does it happen? When and why? Why it happened? Okay. Right, class, and I'm still waiting and we still have time. We will do this and I'd like to stop share and let's go to this one. My question sudah reminder nilai KI 3. Oh yeah, so I'll give you time for this one. Why? Because here you are. I like to share to everyone. In evaluasi, saya lihat di sini online-nya yang sudah menjawab itu just Adit saja. Everyone. So you go to this one, tes pasif. Tes pasif, okay? Tes pasif. Tes pasif. Ini dia teh. Link yang mana, Sandi? Linknya tes pasif atau link ini ya, atau linknya board? Kalau linknya board itu ya board 9 aja, bit.ly board 9, C-nya besar, C besar. Oh, yang ini ya, board 9C. Oke. Nah, sekarang ini yang lebih yang bisa didulukan. Kalian ke tes pasif. Ya. Saya akan kasih waktu, I think 5 minutes. Do you think enough? Cuman 10 soal pilihan ganda. But you have to log in. Jadi harus log in dulu ya. Jadi misalnya begini. Share screen. No, share screen. Kalau di pas bulletin. Oh, here you are. Misalnya bit.ly /tes pasif ya. Tes pasifnya S-nya 1. Ini. Tes pasif ya, oh ini karena sudah jawab ya. Kalau sudah jawab dia bilang begini ya. Okay, I'd like to share it to you. Here you are. Nah, kalau kalian ke tes pasif, nanti akan ada seperti ini, ada tes pasif 10 nomor saja. Ini karena you have already responded, jadi sekali aja nanti kalau I'm going to check view score-nya. Kalau di bawah KKM, I'm going to change the setting. Saya akan rubah settingnya, ya. Now, everyone, I'd like to ask ketua kelas, let me see, who is ketua kelas, ya? Ke Sandi, okay, Sandi. Ya, Sandi, I'd like to ask you 5 minutes cukup ya, ya? Do you think 5 minutes okay? 5 minutes from now ke tes pasif. Ya. Ingat huruf kecil semua ya, tes pasif, ya. Okay, 5 menit. We have already spent the 5 minutes, and you haven't finished, and you can continue. So I'd like, we still have 4 minutes actually. 4 minutes. So what should we do with the 4 minutes? So I want you to do activity. Here you are. Not only to Sandi, to everyone. Nanti kita cocokkan minggu depan ya, page 115, activity penutup, that is activity 12. Yeah. Yes, here you are. So on page 115, activity 12, you need to change it into passive sentences, but the sentences use modals, for example.
people can't find the missing boy anywhere. So write another sentence with the same meaning. So you put it, the missing boy. Cari objeknya dulu ya, menjadi subjek di dalam kalimat pasif. Ya. This is very important. And you write a report, the journal. Ya. Jadi the person or the agent is not necessarily mentioned, but what happened or the activity is mentioned. The missing boy can't be found anywhere. Ya. The missing boy can't be found anywhere. Jadi can't ditambah be, kemudian bentuk ketiganya find adalah found anywhere. People-nya you don't need to mention. Ya. We will do this later. We'll check it next week. Seperti ini. Ya. Here you are. I'd like to share screen. So you can write here. Later we'll check it together. Yeah. So we shall have 2 minutes. 2 minutes. Can you give an example? Number 1, please. Number 1. Number 1 is number 1. Coba saja Aracel saja. Aracel biar Aracel bisa kasih contoh nomor 1. A customs officer will check your luggage. Ya. Kalau your luggage-nya ditaruh depan sebagai kalimat pasif, bagaimana? Ya, Aracel? Ya, kita 1,5 menit. Ya, Aracel. Halo, Aracel. Aracel, can you activate your mic, please? Halo, Aracel. Hello. Ya, can you do number 1, Aracel, sebagai contoh saja? Your luggage will be checked by a customs officer. Yeah, very good. Your luggage will be checked, tambah ed, by a customs officer. Okay, thank you, class. So I think we can end the meeting today. I have a nice preparation for the daily live tomorrow. So hope everything turn to be successful. All right. Now I'm off now. God bless you. Bye-bye. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Misina akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dari pagi hingga saat ini ya Bapa. Engkau masih menyertai kami dan saat ini kami mohon pertolongan daripada-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai anak-anak-Mu khususnya kelas 9C yang hari ini akan belajar matematika ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan berkat-Mu buat anak-anak kami. Semoga mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga mereka bisa berkonsentrasi dengan baik sehingga mereka boleh memahami serta mengerti akan pelajaran yang akan diberikan pada kesempatan pagi hari ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak yang belum hadir dalam Zoom meeting ini. Mungkin mereka ada kegiatan yang lainnya yang lebih penting ya Bapak, kiranya Kau selalu memberkati mereka dimanapun dan apapun yang mereka lakukan ya Bapak, Tuhan senantiasa selalu menyertai. Terima kasih ya Bapak, kami siap belajar pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, baik. Anak-anak, di sini sudah hadir 18, bisa bantu Misina yang tidak hadir, mungkin dari pagi tidak hadir, siapakah? Bisa dibantu? Aracel, kelas siapa yang tidak ada? Oke, Oracle. Oke, Oracle berarti kurang lagi 1. Siapa ya? David, ada nggak David? David ada. Siapa lagi? Oracle. Oke, coba lihat teman kalian yang tidak hadir hari ini. Tiffany. Tiffany itu berarti Tiffany, oh Tia ya? Tia, oke. Baik, thank you Sandi ya sudah bantu.
Oke, baik anak-anak, kita lihat atau kita lanjutkan materi kita. Ya, oke, sebentar ya, takutnya Miss Ina salah share screen nih. Oke. Ada yang tahu nggak pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa saja? Ada yang tahu? Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa saja? Ya. Oke, ada yang tahu kita sudah belajar apa saja? Pertemuan sebelumnya? Tentang apa? Bisa dijawab? Bisa mungkin di unmute saja ya. Kalau di chat ini nggak bisa. Teman-teman biar bisa mendengarkan ya. Oke. Ini Arasal dan Sandi jawab belajar kerucut. Betul ya. Berarti kalian baru sampai di kerucut ya, tabung dan kerucut. Baik. Miss Ina mau tes sedikit nih ya. Miss Ina tidak mau kalian jawab di kolom chat. Langsung di unmute saja. Oke, kalau kalian sudah belajar tabung, kalian masih ingat nggak tabung itu sisinya ada berapa? Sebutkan apa saja. Silakan. Silakan di unmute. Sisi tabung. Ya, ada berapa? Ada 3. Ada 3, apa saja? Alasnya yang lingkaran yang di bawah, sama lingkaran yang di atas, sama selimutnya. Alasnya, tutupnya, dan selimut ya. Oke, baik. Itu tadi suara siapa ya? Sandi. Oke, Sandi. Thank you, Sandi. Nah, oke betul ya. Jadi ada 3, alas, tutup, dan selimut. Oke, rusuknya tabung ada berapa? Silakan yang mau jawab. Ayo, selain Sandi. 2. Oke, 2. Apa saja? Kok apa saja rusuk itu nggak usah ya. Jadi bagian lingkaran atas dan bagian lingkaran yang bawah itu rusuk ya. Kemudian titik sudutnya ada berapa? Selain yang tadi jawab. 0. 0, betul. Kemudian kita masuk ke kerucut ya. Kerucut itu titik sudutnya ada berapa? 1. 1. Rusuknya ada berapa? 1. 1. Kemudian sisinya ada berapa? 2. 2 ya. Jadi selimut dan alas. Kemudian di kerucut itu ada istilah simbol S. Nah, S itu apa? Garis lukis. Garis pelukis ya. Jika diketahui garis pelukis, jari-jari dan tinggi pada kerucut, hubungan dari garis tinggi, jari-jari dan garis pelukis pada kerucut itu bagaimana? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab kah? Apa hubungannya bagaimana? Kalau kita ingin mencari garis pelukis, jika diketahui tinggi dan jari-jari, bagaimana? Garis pelukis sama dengan akar dari radius kuadrat sama tambah garis tinggi kuadrat. Oke, baik, betul ya. Jadi betul kalau kita ingin mencari garis pelukis berarti akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Atau dibalik juga boleh ya, T kuadrat ditambah R kuadrat. Begitu juga dengan mencari jari-jari atau tinggi, ya kita pakai rumus Pitagoras. Oke? Nah, ingat di kerucut itu S garis pelukis itu hanya ada di kerucut. Jadi tidak mungkin dia ada di tabung ya atau di bola, kecuali nanti ada soal di mana ada gabungan, misalnya ada diketahui suatu bandul ya, bandul itu bisa lebih dari 1 bangun ruang, misalkan setengah bola dengan kerucut, nah itu bisa juga dikatakan sebuah bandul, itu bisa seperti itu ya. Nanti akan ada soal yang gabungan, bangun ruang gabungan ya, misalkan kerucut digabung sama bola, kerucut digabung sama tabung. Nah, itu akan ada soal seperti itu. Oke, kita tinggalkan kerucut ya. Nah, ternyata kerucut belum selesai semua. Kalian baru selesai soal nomor 1.
Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Silahkan kalian siapkan oret-oret kalian. Ya. Kita akan membahas, ya, kita belum pengambilan nilai ya, kita ke materi dulu dan latihan-latihan soal dulu ya. Sebentar, Misina mau bersihkan ininya dulu ya. Oke, di situ ada soal cerita. Ibu akan membuat topi untuk adik. Ya, topi tersebut berbentuk kerucut yang mempunyai diameter 21 cm dan tingginya 14 cm. Oke. Tentukan luas bahan untuk membuat topi tersebut. Kira-kira kalau ditanya luas bahan untuk membuat topi tersebut berarti kita cari apa, anak-anak? Kita hitung apanya? Kita hitung apanya? Silakan, ada yang mau menjawab? Kalian bayangkan sebuah topi ya, topi ulang tahun ya biasanya ini ya. Kalau bentuknya kerucut. Oke. Garis pelukis. Misalnya tanya, luas bahan untuk membuat topi berarti kita mencari apa? Ya, sama aja kita menghitung apa? Apakah luas permukaan, apakah luas selimut, ataukah kita mencari volume? Kita mencari apa kalau tanya luas bahan? Luas permukaan. Luas permukaan. Sekarang Misina mau tanya, kalau kita ingin membuat topi, apakah bagian alasnya itu tertutup atau terbuka kalau membuat topi? Tertutup atau terbuka? Kalau kita membuat topi. Oke, terbuka ya. Berarti kalau terbuka ya ini kenapa terbuka supaya kepala kita bisa masuk ke dalam topi itu. Ya, kalian juga harus main logika kalian. Oh, ini masalahnya tentang topi. Berarti yang dibuat itu berarti cukup apanya saja. Berarti kita hitung apanya? Apakah luas permukaannya atau luas selimutnya? Ayo, siapa yang mau jawab? Silakan. Jadi di sini konteksnya topi ya. Topi yang berbentuk kerucut. Berarti yang kita cari apanya? Luas permukaan atau luas selimutnya? Kalau membuat bahan buat topi. Duh, nggak ada yang jawab. Bagaimana? Selimutnya, Miss. Luas apa? Selimutnya. Iya, selimutnya ya. Yang lain Misina harap juga semua di depan Zoom-nya. Kalian perhatikan PowerPoint-nya, Miss. Ya, tidak ada yang lain-lain. Kalau kalian ada kegiatan yang lain, mungkin apa membantu orang tua atau kalian harus meninggalkan Zoom, tolong infokan ke Miss Rina ya. Jadi jangan sampai kalian pasang nama kalian ada di Zoom ya, di partisipan, tetapi orangnya tidak ada. Ya, itu Miss Rina tidak mau seperti itu. Kalau dipanggil tidak mau nyahut. Oke ya, sayang banget. Lebih baik kalian izin kalau memang kalian ada kegiatan ya. Oke, kita lihat dulu apa yang diketahui dalam soal ini ya. Konteksnya di sini adalah topi ulang tahun. Diameternya 21 ya. Kita tulis diameternya sama dengan 21 cm. Oke, tingginya sama dengan 14 cm. Tentukan luas bahan untuk membuat topi tersebut ya. Ini diketahui ya. Ini yang diketahui. Ditanya. Yang ditanya di sini adalah luas bahan ya. Luas bahan untuk membuat topi. Nah, ini berapa? Ya, kita coba jawab ya. Jawab di sini aja. Nah, berarti luas bahan itu sama dengan luas selimut ya. Luas bahan itu sama dengan luas selimut. Apa rumus luas selimut, anak-anak?
Ada yang tahu? Apa rumus luas selimut? Oke. Luas selimut apa? Pi? Bentar. Oke, luas selimut Pi RS. Ini kelasnya tolong aktif sedikit ya. Biar semua berjalan dengan lancar. Pi RS ya. Nah, Pi-nya bisa kita tentukan karena diketahui diameternya 21, berarti R-nya bisa kita buat 21 per 2 ya, atau sama dengan 10,5 cm. Ya. Nah, S-nya yang belum diketahui, kita perhatikan S ya. Kalau misalkan kita buat dalam segitiga siku-siku, ini S-nya ya. Ini S, tingginya itu adalah 14. Jari-jarinya 10,5. Jadi kita harus cari S dulu. S berarti akar berapa? 14 kuadrat ditambah 10,5 kuadrat ya. Jadi 14 kuadrat berapa? 196 ya. Ditambah 10 kuadrat. 10,5 kuadrat, sorry. 110,25, betul ya? Sehingga hasilnya menjadi 306,25. Nah, ini yang harus kalian perhatikan ya. Ingin menebak hasil akar yang belakangnya 0,25. Itu pasti hasilnya nanti adalah 0,5. Berapa 0,5? Tinggal kalian lihat 306 itu mendekati bilangan kuadrat berapa? Ya, mendekati kuadrat berapa? 17 ya. 17 itu kan 200 berapa? 280 berapa ya? 17 kuadrat berapa, Nana? 17 kuadrat? 289. Iya, 289. Berarti dia mendekati ya. Kalau kita pakai 18 kuadrat, dia akan lebih. Berarti hasilnya di sini 17,5 cm. Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja. Pi-nya kita pakai 22 per 7 ya. 2 per 7, R-nya berapa nih? R-nya 10, sorry. Ini S-nya ya. R-nya 10,5 ya. 10,5 atau misalnya pakai 21 per 2 ya. Boleh ya? 21 per 2. Ini kan R-nya bisa 21 per 2 atau 10,5. Misalnya pakai 21 per 2 dikali S-nya 17,5. Oke. Nah, kenapa misalnya pakai 21 per 2? Supaya ini bisa dicoret. Jadi ini 11. 7 dengan 21 ini dapat 3. Jadi 33 dikali 17,5. Hasilnya adalah berapa? 577,5 cm persegi. Jadi itu ya. Jadi untuk menghitung luas itu cm persegi. Oke, ada pertanyaan untuk di sini? Soal yang ini? Di sini lihat sudah ada yang jawab tadi di kolom chat. Ya, Arasal dan Sandi. Oke, betul. Baik, silahkan kalian lihat soal yang nomor 3, sebuah caping berbentuk kerucut. Ya. Sebuah caping berbentuk kerucut dengan panjang garis pelukis 28 cm. Caping tersebut terbuat dari anyaman bambu seluas 1232 cm persegi ya. Di sini tambahkan cm persegi. Tentukan diameter caping tersebut. Nah, ada yang tahu caping itu apa, anak-anak? Caping itu apa? Topi petani. Iya, topinya Pak Petani ya. Caping itu kalau kalian perhatikan, petani kalau ke sawah tuh biasanya dia memakai topping yang bentuknya kerucut. Nah, itu namanya caping ya. Dia berbentuk kerucut dengan panjang garis pelukis ya, dibuat diketahui. Silakan kalian oret-oret. Diketahui di sini S-nya ya, 28 cm. Kemudian luasnya ya, berarti ini luas apa berarti?
1232 itu luas permukaan atau luas selimut? Anak-anak? Selimut. Selimut ya, karena bahan untuk membuat topi tersebut atau anyaman bambunya. Berarti selimutnya. Hati-hati, ini tergantung konteks yang dibicarakan apa. Ya, hati-hati. Jadi luas selimut itu sama dengan 1, 2, 3, 2 cm persegi. Ditanya diameter. Ditanya diameternya sama dengan berapa? Oke, kita jawab. Nah, karena diketahui luas selimut, berarti kita pakai rumus luas selimut. Apa rumus luas selimut kerucut? Selimut kerucut, rumusnya Pi R S. Nah, kalian tinggal masukkan luas selimutnya 1, 2, 3, 2 sama dengan Pi-nya. Nanti Pi-nya kalian pakai 22/7 saja ya. Kemudian dikali S-nya 28. Nanti R ketemu, baru kalian cari diameternya. Ya, diameter itu berapa kali jari-jari? Nah, kalian bisa hitung. Silakan yang sudah nanti tuliskan di kolom chat. Oke ya, kita masukkan luas selimutnya adalah 1232. Sama dengan Pi-nya kita masukkan berapa anak-anak? 22/7 ya? Pi-nya kita masukkan 22/7 kali R-nya yang dicari dulu, S-nya 28 ya. Kita sederhanakan ini 4. Jadinya 22 kali 4, 88R ya. Jadi 1, 2, 3, 2 berarti R-nya menjadi 1, 2, 3, 2/88. Ini R-nya menjadi 14. Ya, jadi diameter itu sama dengan berapa R? 2R ya. Sama dengan 2 kali 14. Sehingga hasilnya adalah 28 cm ya. Sentimeter. Oke. Baik, ada pertanyaan anak-anak? Tidak susah ya. Jadi kembali lagi tergantung dari apa yang dibicarakan dalam soal tersebut ya. Kalau topi oke, luas topi yang bahan yang diperlukan ya udah berarti topi bagian alasnya tidak ada. Berarti tidak perlu dibuat bagian alasnya, cukup selimutnya saja seperti itu, oke. Nah, sekarang nomor 4. Ibu Tuti akan membuat tumpeng berbentuk kerucut. Tumpeng tersebut mempunyai tinggi 56 cm dan jari-jari 42 cm. Tentukan volume tumpeng yang dibuat oleh Ibu Tuti. Oke, kalau tadi kita sudah ngitung luas ya, sekarang kita mencari volume. Ya, kita buat diketahui seperti biasa. Tingginya ya, tinggi tumpengnya 56 cm. Kemudian jari-jari dari tumpengnya 42 cm. Yang ditanya volume tumpeng. Silakan kalian coba. Volumenya sama dengan berapa? Oke. Kalian masukkan ke rumus volume. Apa rumus volume? 1/3 Pi R kuadrat kali T. Oke, silakan anak-anak kalian hitung. Kalian coba, mesin rasa tidak susah ya. Silakan yang sudah boleh masukkan ke kolom chat. Oke. Kita lihat 1/3 Pi R kuadrat kali T. 1/3 Pi-nya kita ganti 22/7 kali R-nya itu adalah 42 ya. Angkanya cukup besar. Kali tingginya 56. Nah, ini kita sederhanakan. 7 dengan ini dapat 6 ya. 22 kali 6 kali 42 kali 56 dibagi 3 hasilnya 103.488 cm kubik ya. Kalau dijadikan liter nggak usah liter ya, ini bukan Arasel. Kalau dia tumpeng nasi itu volume nggak usah pakai liter ya Arasel ya. Tidak semua harus kamu jadikan liter. Kalau dia cair, oke silahkan dijadikan liter ya Arasel ya. Jadi lihat permasalahannya juga ya, soalnya apa. Oke, baik, kita akan lanjut dengan
materi kita yang ketiga yaitu bola. Bola, kalian perhatikan ya gambar di samping, sebuah bola yang dapat masuk ke dalam tabung dengan tepat berarti ya. Jadi artinya masuk dengan tepat itu sisi atas, sisi kiri, kanan, depan, belakang dan bawah itu menyentuh tabung. Ya, permukaan bola itu menyentuh tabung tepat, pas. Nah, bisa disimpulkan jadi diameter bola akan sama dengan diameter tabung. Ya, diameter bola akan sama dengan diameter tabung ya. Nah, nih. Ini kan diameternya bola ya. Diameter bola sama dengan diameternya tabung. Tinggi tabung ya, tinggi tabung T ya, sama dengan diameter bola dan diameter tabung. Paham ya? Jadi ini diameter tabung akan sama dengan diameter bola, ya, akan sama dengan diameter bola dan sama dengan tinggi tabung. Oke, bisa dipahami anak-anak? Ya. Jadi dalam keadaan ini Archimedes merumuskan hubungan berikut yaitu luas permukaan bola dengan luas permukaan tabung itu adalah 2:3. Ya. Jadi luas permukaan bola itu 2/3 dari luas permukaan tabung. Ya, ini pun bisa kalian buktikan ya. Kalian bisa buktikan 2/3 dari permukaan bola itu adalah luas permukaan 2/3 dari permukaan tabung itu adalah luas permukaan bola. Ya. Nah, kita lihat, kita masukkan luas permukaan tabung berapa? Luas permukaan tabung kita sudah belajar 2πr dikali R plus T. Ya, baru kita buka. Kita buka, T-nya kita terjemahkan. T itu sama dengan, kan T ya. T itu sama dengan 2R. Jadi 2 kali jari-jari lingkaran. Ya ini kan R ya. Nah ini R. Ini R. Nah ini R. Pusatnya. Ini R berarti dari atas ke bawah itu berarti 2R ya. Itu sama dengan tinggi tabung. Ya. Kemudian kita buka kurungnya 2πr kuadrat. Ini kalau dikalikan ya 2πr kuadrat ya. 2πr kuadrat ditambah 2πr kali 2R 4πr kuadrat. Ya, 4πr kuadrat. Berarti 2πr kuadrat ditambah 4πr kuadrat jadinya 6πr kuadrat. Baru kita sederhanakan 3 dengan 6 ini menjadi 2 ya. Jadi 4πr kuadrat. Nah, itulah asal kenapa ketemu luas permukaan bola ya. Jadi 4πr kuadrat. Nah, sekarang kita cari luas belahan bola padat. Belahan bola padat itu kalau misalnya kasih contoh semangka. Semangka kalau kamu belah ya, dia kan berbentuk bola padatan ya, bukan bola kamu belah. Kalau bola kamu belah, penampang lingkarannya itu tidak ada dia. Jadi tidak tertutup. Berbeda dengan semangka kamu belah, lingkaran bagian penampangnya itu atau penampang lingkarannya itu dia tertutup. Nah, itu namanya luas belahan bola padat. Bisa ya dipahami ya. Jadi untuk mencari rumusnya, jadi luas setengah permukaan bola ditambah luas penampang lingkaran. Jadi luas ini kulit, anggap aja ini semangka ya, setengah semangka. Jadi kulitnya semangka itu adalah luas setengah bola. Nah, luas penampang lingkarannya, kalau semangkanya warnanya merah, berarti yang bagian merahnya itu adalah luas penampang lingkarannya. Nah, berarti tinggal kita kalikan terus dijumlah ya. Jadi setengah kali luas setengah bola kan 4πr kuadrat. Jadinya 2πr kuadrat ya, ditambah luas penampang lingkaran itu adalah luas lingkaran πr kuadrat. Sehingga menjadi 3πr kuadrat. Ini rumus yang kedua, ini rumus yang pertama. Tuh ya. Nah, rumus yang ketiga yaitu volumenya adalah 4/3 πr pangkat 3. Jangan lupa khusus untuk volume bola jari-jarinya pangkat 3. Kalau luas pangkat 2, kalau volume pangkat 3 untuk bola. Ya, jadi itu ya. Jadi kalian hafalkan rumusnya. Kalian pahami. Sering sekali ada soal bola dimasukkan ke dalam tabung atau bola dimasukkan ke dalam kubus.
Ya, konsep yang perlu kalian pahami di sini adalah bahwa rusuk tabung itu sama dengan diameter dari bola, atau tinggi dari tabung juga sama dengan diameter bola gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba soal nomor 1. Hitunglah luas permukaan dan volume bola jika jari-jarinya 14 cm. Jadi diketahui jari-jari, hanya diketahui jari-jari. Jari-jarinya 14 cm, kelipatan 7. Yang ditanya luas permukaan bola dan luas LP ya, volume. Silakan kalian coba, kalian oret-oret. Jadi volume bola. Nah, ini sama dengan berapa? Kalian cari luas permukaan bolanya sama dengan apa? Luas permukaan bola kan 4 pi r kuadrat. Silahkan berapa? Yang pertama, kemudian yang kedua, volume bola ya. Volume bola berarti 4/3 pi r pangkat 3. Oke, baik, silakan hitung anak-anak. Yang sudah boleh tuliskan dalam kolom chat. Oke. Bila tidak ada pertanyaan, misalnya cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan lagi. Besok tidak ada pertemuan karena kalian ada TD Live ya. Jadi kita ketemu lagi hari Jumat, kita akan lanjutkan materi kita. Ya. Baik, untuk hari ini Miss Ina mau tanya siapa yang sudah paham, mungkin mengerti berapa persen, 80% mungkin dengan materi ini, boleh berikan reaction-nya buat Miss. Oke, thank you Selin sudah mengerti. Oke, Sandi, thank you. Lee, thank you. Oke, yang lain apakah ada lagi yang mau memberikan reaction-nya untuk Miss? Oke. Baik, tidak ada ya, sedikit sekali ya. Oke, Miss Ina minta tolong salah satu pimpin kita dalam doa, bisa? Timothy bisa bantu, Timothy? Oke, silakan Timothy, bisa bantu pimpin doa? Sebelum kalian istirahat dan melanjutkan pelajaran lagi. Timothy bisa berikan reaction-nya? Halo Timothy. Timothy tidak ada ya. Oke, kalau gitu Miss Ina minta tolong Vandra boleh? Miss Ina mau dengar suaranya Vandra dong. Halo Vandra. Oke, Timothy lagi rame di rumah ya. Halo Vandra, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena sudah menyertai kami selama pelajaran matematika. Tuhan, sekarang kami akan menjalankan istirahat. Berkati kami supaya kami bisa menjalankannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Terima kasih kelas 9C ya. Silakan kalian pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, istirahat, makan yang cukup, ya, tetap jaga kesehatan kalian ya. Oke, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kalian. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Selamat siang anak-anak kelas 9C. Jadi berjumpa kembali dengan Miss Cahya dalam pembelajaran Bahasa Bali. Hari ini hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021. Ya, bagaimana anak-anak kelas 9C kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Jadi sebelumnya Miss mohon maaf. Untuk kamera ini Miss tidak bisa menampilkan ya karena ada sedikit terkendala. Tetapi suaranya Miss jelas terdengar kan ya? Kalau oke tolong kasih tanda oke ya. Jelas terdengar kan ya? Ya baik. Jadi mohon permakluman dari anak-anak
untuk kamera tidak bisa tampilkan, ada sedikit kendala di sini di kelas ya. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, jadi kita presensi dulu. Kita sapa-sapa dulu, semuanya sudah ready, semuanya sudah siap, standby. Jadi nama yang Miss panggil, silakan beri tanda oke atau dijawab langsung. Aktifkan mikrofonnya juga, ya boleh ya. Ini tidak bisa kameranya. Baik, Abraham Excel Tanoto, Amadeo Oracle, Amadeo Oracle, bisa didengar? Tidak ada tanggapan. Angelina Hartania, Angelina, Angelina juga tidak. Arazel, Arazel, Bianca Santika, David Adinata, David, halo, bisa didengar Miss? Ya, Eudia, Sandi Pujanta, tadi sudah ya. Bagus Aditya, Aditya Putra ya. Ida Ayumade Putri Maharani, Jovan Ferdinand, Hadir, Miss. ya. Kenji Lawrence, Ada ya, Miss? ya. Kevin Kristansa, ya. Kila Nicole, Hadir, Miss. ya. Lidwin, Miracle, Hadir, Miss. ya. Nathaniel, Masuk, Miss. ya. Shelina, Shelin, Tiffany, Tiffany ada? Tiffany, ya. Kemudian Timothy, Frankie, ya. Baik, terima kasih yang sudah merespon. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas bab baru. Jadi untuk itu silahkan anak-anak diambil dulu buku paket bahasa Balinya. Kemudian dibuka, dicari halaman 89. Ya, jadi sekali lagi silahkan dibuka buku paket bahasa Bali, dicari halaman 89. Ya, sudah ya, halaman 89. Jadi bab baru yang akan kita bahas itu adalah tentang teks geguritan. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia itu adalah kita akan belajar teks lagu. Ya, tentang teks lagu. Nah, namun sebelumnya itu di situ bisa dibaca ada beberapa kompetensi dasar dan indikator yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Untuk kompetensi dasar itu ada 2. Yang pertama nanti anak-anak mampu menganalisis isi pupus sinom. Yang kedua, anak-anak mampu mendemonstrasikan, ya, jadi mempresentasikan atau menyajikan bacaan puisi Bali Purwa yang berupa pupuh. Tuh. Nah, indikatornya untuk mencapai kompetensi dasar tersebut, ya, ada beberapa indikator. Yang pertama nanti anak-anak belajar membaca dan menembangkan atau melagukan teks geguritan. Yang kedua, memahami isi bacaan teks geguritan. Yang ketiga, menampilkan kemampuan metembang. Dan yang keempat, mampu menjawab berbagai soal latihan yang terkait dengan bacaan tembang pupuh itu.
Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Silakan dibuka halaman berikutnya, halaman 91. Ya. Untuk topik materi yang pertama, kita akan belajar nguacen ringkesan cerita. Ya, belajar membaca ringkasan cerita. Di halaman 91, di situ disediakan sebuah cerita yang berjudul Sampai Ingtai. Sudah? Sudah ketemu ya cerita Sampai Ingtai? Ya. Jadi nanti Miss meminta kalian, ya, meminta anak-anak Miss panggil satu persatu secara acak untuk membacakan cerita Sampai Ingtai ini per paragraf. Ya, tolong dibacakan dengan intonasi yang jelas, ya, dengan pengejaan yang jelas, tempo yang jelas, yang baik, yang benar dalam bahasa Bali. Paham? Paham instruksinya ya? Jadi nama yang Miss panggil silakan diaktifkan mikrofonnya, ya, kemudian langsung dibaca. Dah, baik. Langsung saja cerita Sampai Ingtai. Dari paragraf yang pertama, coba Kila Nicole, silakan. Kila, bisa didengar, Miss? Ya, Miss. Iya, silakan dibaca, Nak. Ya, Sampai Intai. Sampai Intai silih tunggal wastan satwa sane kamulihang ring kriya sastra geguritan. Geguritan Sampai Intai ngawet ka surat do rahina Rudite Umanes tanggal 16 Januari 1915 oleh Ida Ketutsari. Geguritan puniki ketah kauningim antuk para jana bagineh. Duangin sering kanggen lelampahan sajeroning unen-unen minakadi raja, prembon, arja, prembon, drama, gong, miwah, sane lianan. Ya, baik. Terima kasih Kila. Jadi Sampai Ingtai, silih tunggil wastan satwa merupakan salah satu cerita ya yang diambil dari jenis sastra geguritan. Tadi ada di situ tahun 1915. Bahasa Balina apa? Bahasa Balinya Siu sange ngatus molas tali itu ya. 15 tali. Siu sange ngatus 15 tali. 16 Januari itu bahasa Balinya ya. Oke, paragraf 2. Lidwin, silakan. Lidwin bisa didengar, silakan Nak. Silakan dibaca yang paragraf 2. Geguritan Sampai Ingtai sering pisan kawacen sajeroning mapebasan antuk seka anti santi sajebak jagat Bali. Punika mawinan para siswane patut uning ring dagingipun taler tiang mangda kasige nembangang saluiring pupuh saneng wangun kriya sastra geguritan punika. Ya, baik Lidwin. Tadi ada beberapa yang masih salah eja ya. Jadi tolong diingat ketika membaca dalam bahasa Bali, setiap kata yang diakhiri dengan huruf A itu dibaca E. Ya, seka itu ya dibaca seke. Ya, seke santi sejebak jagat Bali. Punika ya diakhiri A, dibacanya E, punike. Nah, itu ya. Baik, paragraf 3, Kenji Lauren, silakan Nak. Kacita wenten anak lanang mapangkat mayor magenah ring Wanciunegari Maderbe pianak Maderbe.
Mother B piana pajang memaster Nyonya Ingtai ni wangi cu negari. Mother B Kok diulang piana lagi? Yang baris ketiga sekarang. Udah salah baca. Ya. Ni nyonya jadi masakola ring angi cuwi negari nangging nenten ipun kacumponin duangen genahe do sahe ipun madewek istri. Ya. Genahe do sahe ipun madewe istri. Jadi huruf E yang ada centang bagian atasnya itu dibaca E. Ya, yang tidak ada centang itu dibaca E. Itu dibiasakan. Lanjut paragraf yang keempat. Jovan Ferdinand, silakan. Irika rares ni nyonya mina praga mabusana kadi anak lanang rambutnya kacukur anggen topi saha matrana panjang ring pamergi ipun kacunduk sareng ibaba sampai saking bociun negari. Iya. Irika rares ni nyonya nginep rage mebusana kadi anak lanang. Jadi dia ceritanya di situ menyamar menjadi seorang laki-laki karena dia tidak diperbolehkan bersekolah oleh orang tuanya si Nona Ingtai ini itu. Jadi dia menyamar, dia menggunakan celana panjang, rambutnya dicukur, menggunakan topi ya. Jadi di perjalanan menuju sekolahnya itu dia bertemu dengan Tuan Sampe itu ya. Oke, paragraf 5. Jovan sudah, Dayu Putri. Silakan paragraf 5. Tujuan sangkalih pateh jagi ngelantur sekolah ring angcu negari. Sangkalih mekenalan dari sinarengan nyujur genah sekolah nih. Gelisang cerita sampun reke sangkalih keterima dados siswa Irika. Mawinan sehase ngerah dunungan. Sangkalih nyewa kamar wanta asiki keanggen genah sirep saring kalih. Ya, jadi tujuannya sama mereka berdua, Tuan Sampe dan Nyonya Ingtai itu ya adalah ingin bersekolah di Angciu Negari. Ya, mereka berkenalan dan mencari alamat sekolahnya. Singkat cerita, sudah diterima menjadi siswa di situ. Ya, dan mencari rumah kontrakan atau kos-kosan itu ceritanya ya, ngerereh dunungan itu mencari tempat tinggal sementara ya. Akhirnya mereka berdua menyewa satu kamar untuk berdua gitu. Oke, paragraf 6. Kevin Kristansa, silakan. Ni nyonya Ingtai merasa duaning ipun madewe istri makalihan sareng anak lanang ibabah sampai punika mawinan ipun nguatesin genah sirap antuk sabuk raris ngamedalang uar-uar sapasireje ngelintangin sabuk punika pacang keni danda marupa kertas dawat miwah mangsi duk punika. Ya, miwah mangsi serana nulis dok unika. Ya, baik Kevin, terima kasih. Nah, jadi di situ diceritakan setelah mereka menyewa satu kamar itu, Nyonya Ingtai itu merasa rikuh, jadi merasa risih. Karena dia sebenarnya seorang perempuan harus tinggal sekamar dengan seorang laki-laki. Jadi mengeluarkanlah dia peraturan, uar-uar, itu peraturan ya. Jadi tempat tidurnya itu dibatasi. Ngewatesin genah sirep antuk sabuk. Membatasi tempat tidurnya menggunakan ikat pinggang. Ya, siapa yang ngelintangin, siapa yang melewati
ikat pinggang itu akan kena denda. Dendanya berupa alat-alat tulis itu, ya. Oke, paragraf 7, Angel Wirata, silakan. Angel Wirata bisa didengar, Miss? Oke, Angel tidak ada tanggapan. Jadi nama yang Miss panggil kemudian tidak ada tanggapan, di sini Miss silang ya di daftar nilai ya. Excel Tanoto silakan. Excel Tanoto. Paragraf 7. Bisa didengar, Miss? Oke, Excel juga tidak ada. Shelina ya. Silakan Shelin. Yang sesampun itu, Miss. Sesampun makudang-kudang rahina, ninyonya keni danda, duaning ipun nimpahin ibaba sampit. Punten kawilangin suene, sangkali masuitra, sirep sareng-sareng, Sareng-sareng. masekolah sareng-sareng, malancaran sareng-sareng, sakadi anak masemetan. Ya. Jadi setelah terlewati berhari-hari ya, si nyonya ya, si Nona Ingtai ini dia pernah kena denda karena dia sempat melanggar ya, itu mengenai ibabah ituan sampai ini ya. Jadi tidak terhitung berapa lamanya mereka berteman ya, kemana-kemana selalu bersama-sama, tidur bersama, bersekolah bersama ya, sampai melancaran ya, melalui berwisata juga bersama-sama seperti orang yang bersaudara ya, sekadi anak mesemeton seperti bersaudara. Oke, paragraf 8 Aditya Putra silakan. Aditya Putra. Rianto sampun rumakat pisan paswitrane. Ninyonya wanah nyienep praga duaning sayan tumbuh rasa tresna asih ring ibabah. Irika rasisipun nyinahang. Irika rarisipun nyinahang raga. Mungguin sujatine ipun madewe istri sane nyinep raga mabusana lanang. Ya, baik, di paragraf 8 itu diceritakan ya, karena semakin erat ya persahabatan mereka, pertemanan mereka, jadi si Nona Ingtai ini memberanikan diri ya untuk mengatakan yang sebenarnya ya, bahwa dia itu sebenarnya adalah seorang perempuan yang menyamar sebagai seorang laki-laki. Mengapa dia berterus terang? Karena itu duaning sayang tumbuh rasa tresna asih ya. Jadi ada ketertarikan lawan jenis itu maksudnya ya. Paragraf yang ke-9 Timothy silakan. Timothy bisa didengar? Bisa, Miss. Iya, silakan paragraf 9, Nak. 9 tuh bentar. Langsung ditandai pakai nomor ya, pakai pensil. Yang ibabah sampi ini ya? Iya. Baca satu paragraf gitu? Iya. Oh ya. Ibabah sampi mesel-selan duaning nenten pisan mader B rasa sang saya. Sampun suwe sirep sareng anak istri. Nenten suwe isampi ngiwitin mapajar mungguing ipun sampun kalulutan tresna asih ring ninyonya taler asa punika sampun saking suwe ipun maderbe manah lulut ring ibabah sampi. Ya. Mother B.
Ya, Timotia, bukan menderbe. Oh ya, Miss. Ya, jadi di paragraf 9 itu diceritakan, jadi si Tuan Sampe Ibabah itu seperti menyesal dia ya, karena tidak sedikit pun tidak ada rasa curiga ya, bahwa si Ingtai itu sebenarnya adalah seorang perempuan. Jadi makanya dia mau tidur bersama-sama. Ya, jadi tidak selang beberapa lama dari kejadian tersebut, si Tuan Sampe ini memulai pembicaraannya bahwa dia juga telah ya jatuh cinta kepada si Nona Ingtai. Begitu juga Nona Ingtai ya sudah lama sekali ya mempunyai perasaan juga ke Tuan Sampe ini. Itu nomor 10. Paragraf 10. Sandi Pujanta, silakan. Yang durung puput kan ada? Ya. Durung puput sampai mengolsan, laris rauh utusan saking keramanipun, sani mewase i congiwat mangda ningonya sahase. Udal kau negari. Duaning kalintang bendu berberangti, sampai oleh marebat sarang di congiwat. Nanging raside keandeg untuk ningonya Ingtai. Keandeg ya. Ya, baik. Jadi di paragraf 10 itu diceritakan bahwa belum selesai pembicaraan mereka berdua, si Nona Ingtai dan Tuan Sampe itu, ya datanglah anak buah dari orang tua Nyonya Ingtai. Ya, utusannya itu bernama siapa di situ? I Chong Liwat. Nah, utusan itu datang untuk menyuruh si Nona Ingtai agar pulang ke Waciu Negari. Nah, karena merasa marah dan kesal, si Tuan Sampe ini sempat berkelahi. Ya, sempat bersitegang dia dengan I Chong Liwat, tetapi nanging preside keandeg. Jadi tetapi sudah berhasil dilerai oleh Nyonya Ingtai. Gitu. Oke, nomor 11. Paragraf ke-11. Eudia. Silakan yang paragraf 11. Eudia, bisa didengar, Miss? Silakan Eudia. Oke, tidak. Mic saya nggak bisa. Oke, kita lewati Nathaniel. Nathaniel, silakan. Nathaniel, bisa didengar? Oke, kalau tidak ada tanggapan, silang ya. Bianca. Bianca yang paragraf 11. Yang Nyonya itu, halo? Halo Bianca, bisa di volumenya? Halo, volumenya bisa dikeraskan sedikit ya? Yang Nyonya itu, Miss? Yang Nyonya mau pamit, ya. Nyonya mau pamit sareng lunas mangda ditulis Ibabah sampai mamadi Dewe Ipune ka Waciu Negari. Ping 3 Nyonya ngajaran mangda ipun kapadi malih jasa rahim. Nanging i sampai nampening malih bidang dasar rahim. Ya, jadi di paragraf 11 ini
karena dia sudah dijemput oleh anak buah orang tuanya, jadi ninyonya mepamit. Ya, si Nona Ingtai ini ya mohon izin kepada si Tuan Sampe untuk pulang ke Wacinegari. Di situ si Nona Ingtai juga berpesan, ya, mangde digeles memadek deweipun agar segera melamar dirinya ke Wacinegari. Jadi sebanyak 3 kali si Nona Ingtai ini mengatakan, ya, sebanyak 3 kali dia mengatakan untuk segera melamar dirinya, ya, yaitu lagi 10 hari. Ya, lagi 10 hari tolong lamar saya. Nah, kurang lebih seperti itu si Nona Ingtai menyampaikan ke Tuan Sampe. Jadi dia mengatakan itu sebanyak 3 kali. Lagi 10 hari lamar saya, lagi 10 hari lamar saya, lagi 10 hari lamar saya. Tetapi si Tuan Sampe ini salah menafsirkan dia. Ya, dia menafsirkan 10 kali 3 itu. Jadinya dia menafsirkan, oh berarti saya disuruh melamar lagi 30 hari. Nah, nanging i sampai nampenin malih tigang dase rahino. Jadi dia menafsirkan, oh lagi 30 hari. Padahal maksudnya Nyonya Ingtai itu adalah lagi 10 hari. Itu ada miskomunikasi ya. Miracle yang 12. Paragraf 12, silakan. Kacerita rauh reke ibabah sampai saha kulawarga mamadik ninyonya ka Wacinegari. Ninyonya nenten nampenin saha nundung ibabah. Riantuk ipun kabaos nitya wacana linyok ring semaya. Sampun telat kali daserahina budal ibabah sampai nyelsel dewek nyakit ati raris ipun padam. Ya, jadi di sini ya di paragraf 12 ini diceritakan ya setelah kejadian itu lagi 30 harinya, nah datanglah si Tuan Sampe bersama keluarganya hendak melamar si Nona Ingtai ke Wacinegari. Tetapi apa? Sesampainya di situ si Nona Ingtai nenten nampenin. Jadi tidak mau menerima si Nona Ingtai. Bahkan sahe nundung, bahkan mengusir si Tuan Sampe. Mengapa dia tidak mau menerima dan mengusir? Karena riantok ipun kebawas nitya wacana linyok ring semaya. Jadi dianggap Tuan Sampe itu tidak tepat janji, ingkar janji. Ya, linyok ring semaya, ingkar janji. Karena dia telat melamarnya, ya. Sampun telat kalih dase rahina, kalih dase, kalih itu 2 kali 10. Ya, 20. Jadi telat 20 hari. Nah, budal ibabah Sampe ya pulanglah si Tuan Sampe ini nyesel dewek ya, menyesal dia, menyesal kemudian nyakit hati, sakit hati sampai akhirnya dibawa meninggal, sampai akhirnya dia mati si Babah Sampe ini, singkat ceritanya ya. Baik, paragraf 13. Tiffany Sinarta, silakan. Tiffany, silakan. Panturan ceritanya pagawasan nungguin sang kali sibuk ngacunduk ring senyalika. Rikaler ninyanya sampai ngarna diang pamilahan sareng ibanggar ngacung. Ring pamaji ikut kebun nabakti ajebas ring kuburan ibadah sampai. Ya. Nah, jadi di paragraf ke-13 ini ya, jadi di situ diceritakan singkat cerita ya. Kabaosen munggueng sang kalih. Nah, jadi singkat ceritanya bahwa
si Tuan Sampe dan Nyonya Ingtai itu bertemu kembali di alam surga. Mengapa bisa ketemu? Nah, itu pada saat si Nyonya Ingtai ngemargiang pawiwahan. Jadi pada saat Nyonya Ingtai itu melaksanakan pernikahannya sareng I Bandar Macun dengan seseorang yang bernama I Bandar Macun. Jadi di dalam perjalanan ring pemargini pun tedun mebakti. Jadi dalam perjalanan pernikahannya dia itu ya, ketika dia dilamar, nah Nyonya Ingtai itu turun dia singgah ke kuburannya Tuan Sampe untuk berdoa. Ya, mebakti aja bos ring kuburan I Babah Sampe. Jadi berdoa sebentar di kuburannya Tuan Sampe. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, yang paragraf terakhir, paragraf 14. Arazel, coba silakan. Nomor paragraf terakhir kan? Iya, paragraf terakhir, silakan. Kacrita kuburan punika engkat ni Nyonya Ical ngeranjing ring kuburan. Para kulin Bandar Macune ngalgal kuburan punika. Wenten cihna kekupu makalihan metu saking kuburan saha makeber nincap ka suargaloka. Kacritayang atman sangkali nemu bagia. Rauh ring meru tumpang salikur kaayahin antuk wata widya darina. Iya, baik. Terima kasih Arasel ya. Nah, jadi di situ di paragraf terakhir diceritakan pada saat si Nona Ingtai itu berdoa di kuburannya Tuan Sampe, tiba-tiba kuburannya itu membelah menjadi dua. Ya, jadi si Nona, ini Nyonya Ical. Si Nona itu tiba-tiba menghilang. Masuk ya, ngeranjing ring kuburan, masuk ke dalam kuburan itu. Nah, para kulin Bandar Macune, jadi para anak buah si Bandar Macun itu membongkar kuburannya itu. Tetapi tidak ditemukannya si Nona Ingtai dan juga bekas mayat si Tuan Sampe. Yang ada malah cihne ke kupu, yang ada malah kupu-kupu. Ada dua kupu-kupu di situ, ya. Kupu-kupu itu terbang, ya, makeber nincap ke swargaloka, terbang ke dunia, ke alam surga. Jadi di situ di surga diceritakan roh mereka berdua bertemu, hidup bahagia, sampai yang paling tinggi di tingkatan 21. Meru tumpang salikur. Ya, di Meru tingkatan 21 yang dilayani oleh para bidadari. Nah, itu singkat ceritanya, cerita sampai Ingtai ya. Oke, baik, terima kasih yang sudah merespon. Nah, untuk selanjutnya, jadi terjemahannya ini sudah Miss upload di Moodle. Ya, di topik yang paling bawah, teks geguritan cerita sampai Ingtai. Nah, anak-anak bisa lihat secara mandiri di situ, dipahami lagi, ya, diarsipkan itu sebagai bahan persiapan ulangan kita nanti. Ya, nah untuk sekarang, ya, apakah sudah benar-benar paham tentang cerita sampai Ingtai atau belum? Jadi kita latihan soal, ya. Nah, untuk latihan soal, coba anak-anak lihat di buku paket halaman 92. Yang bagian bawah, yang B, nyawes pitaken. Nyawes pitaken itu, ya. Di situ ada 10 pertanyaan yang berkaitan dengan isi bacaan sampai Ingtai. Silakan anak-anak jawab lengkap menggunakan bahasa Bali. Ya, jawabnya di buku tulis, ditulis di buku tulis, kemudian difoto, di-up di Moodle. Paham instruksinya? Paham instruksi penugasannya? Kalau paham tolong beri tanda oke. Biar bisa Miss melanjutkan. Paham instruksi penugasannya? Miracle, Dayu Putri.
Yang lain bagaimana? Sudah paham? Razel, Rekel, Sandi, Lidwin. Ya. Jadi untuk sekarang anak-anak mengerjakan latihan soal di buku paket halaman 92 sampai 93. Yang bagian B, nyawis pitaken. Soal nomor 1 sampai 10. Jawab lengkap menggunakan bahasa Bali. Jawab di buku tulis, kemudian jawabannya difoto, di-up di Moodle. Ya, silakan mulai dikerjakan. Jika ada yang kurang jelas, yang ingin ditanyakan, tanyakan di chat, di kolom chat ya. Baik, terima kasih. Silakan mulai mengerjakan. Halo, selamat siang. Belum ya, selamat pagi menjelang siang. Aduh ini mohon maaf kameranya misalnya sudah coba tapi kayaknya ada bermasalah ya. Jadi dan misalnya juga agak terlambat, terlambatnya lumayan ada 10 menitan ya karena ada sedikit masalah ya, mohon maaf ya. Oke, thank you Aracel, thank you Angel. Yang lainnya bisa dengar suara Miss Alice. Thank you Kevin, thank you Lee, Shelin, thank you Bianca, thank you ya. Vandra, thank you. Miracle, thank you. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Miracle, bisa bantu Miss dalam doa, Miracle? Ya, Miss. Iya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai belajar IPS bersama Miss Alice. Tuhan, kiranya Kau berkati Miss Alice yang akan mengajar kami. Dan berikan juga supaya kiranya kami bisa memahami materi yang diajarkan oleh Miss Alice. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Miracle. Bentar, Miss Alice. Kayaknya nggak enak ngajar kalau Miss Alice nggak open kamera ya. Sebentar aja, Miss Alice panggil dulu. Ada yang bisa bantu Miss Alice ya, sebentar. Halo anak-anak, berarti ternyata ini ya, berarti memang nggak usah pakai kamera ya. Dari tadi yang mengajar di sini juga nggak open kamera ya. Yang penting kalian bisa dengar suara Miss Alice. Nanti setelah pembelajaran baru diperbaiki kameranya. Ya, oke, baik anak-anak. Miss Alice, sebentar, Miss Alice akan menanyakan apakah kalian sudah mengerjakan soal latihan halaman 123 sampai 126. Sudah belum ya? Ada yang belum mengerjakan? Ada yang belum mengerjakan anak-anak? Jika yang belum mengerjakan silakan kasih tanda reaction. 100, oke, Miracle. 123. Halaman 123. Ya. 123 sampai 126 bagian A. Ada yang belum mengerjakan? Saya baru setengah doang, kayak beberapa bolong. Oke, Sandi, beberapa bolong. Oke, Miracle belum. Oke, yang lainnya ada yang belum. Enggak apa-apa kalau kalian nggak bisa ngomong, takut gitu ya, malu. Ngomong enggak apa-apa, forum chat aja. Misalnya saya akan lihat siapa aja yang belum ya. Jadi kalau memang belum nanti kita tunda dulu untuk hari ini. Oke, yang lainnya siapa lagi? Enggak apa-apa, silahkan ya. Jadi jangan malu, biar Miss Alice tahu. Oke, ternyata banyak ya yang belum. Oke, macam-macam ya, macam-macam alasan. Oke, baik, iya ya nggak apa-apa. Oke, baik gini, karena Miss Alice lihat hampir banyak yang belum mengerjakan, jadi kita akan tunda dulu ya. Jadi hari Jumat. Miss Alice ingatkan kembali lagi, tolong hari Jumat
kalian sudah mengerjakan latihan IPS-nya di LKS halaman 123 sampai 126 yang bagian A. Tolong dikerjakan ya. Nanti hari Jumat pas pelajaran pertama, pelajaran misalis kita langsung bahas soal-soal tersebut ya. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya? Bisa ya. Jadi oke, thank you Miracle. Baik, yang sudah misalnya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mengerjakan ya. Tetapi biar kita sama-sama, biar teman yang lainnya juga bisa mengerjakan, biar jadi tolong yang lainnya diingatkan temannya juga ya. Misalnya minta tolong ketua kelasnya di sini ya. Nanti info ke teman-teman diingatkan kembali lagi untuk hari Jumatnya ya. Untuk tugas. Oke, thank you Sandi ya. Baik. Kita lewatkan dulu materi soal-soalnya ya, yang penting hari Jumat dikumpulin ya. Selanjutnya, misalnya akan share materi PowerPoint-nya ya, sebentar misalnya persiapkan dulu. Miss Alice mohon maaf juga karena materi PowerPoint-nya ini belum Miss Alice share di Moodle karena belum selesai Miss Alice buat ya, karena materi yang setelah ini untuk yang E pasar bebas itu misalnya sudah selesaiin, sudah misalnya upload di Moodle ya, tetapi yang bagian D ini misalnya belum apa istilahnya ya, belum. Maksudnya sudah dari kemarin-kemarin jauh-jauh hari misalnya sudah persiapkan, tetapi belum ada moodnya ya, belum menemukan. Misalnya kira-kira ini mau digimanain, buat PowerPoint-nya yang seperti apa ya, biar sedikit tapi anak-anak benar-benar bisa memahami. Jadi misalnya agak kemarin lewati aja dah dulu, misalnya belum ada ide untuk nganuin PowerPoint-nya. Tetapi pas hari H tadi malam itu baru keluar ya, baru oh iya harus seperti ini. Jadi baru mulai keluar ide-idenya misalnya ya. Jadi mohon maaf belum sampai selesai ya. Jadi mungkin sebelum hari Jumat materi ini sudah akan misalnya upload ke Moodle. Nanti kalian bisa cek ya. Oke. Di sini kita akan belajar tentang ya, di sini tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di LKS, kalian bisa lihat halaman 126 yang bagian D. Ya, di situ ada di sini ada 2 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama ini menjelaskan pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Terus yang kedua menjelaskan pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pusat-pusatnya ya, bagaimana pengaruhnya, bagaimana keunggulan setiap daerah di Indonesia. Ya, nah ini akan kita pelajari. Nah, yang pertama pusat-pusat keunggulan ekonomi. Di sini ada peta, kalian bisa lihat di slide kalian masing-masing ya. Di situ ada peta wilayah Indonesia ya. Ada Pulau Sumatera, di sini Sumatera ya, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa dan Bali, Jawa, Pulau Jawa ya, Bali dan Nusa Tenggara. Nah, ini adalah pulau-pulau yang akan kita bahas satu persatu. Apa saja keunggulan yang memang ada di setiap daerah yang ada di Indonesia. Ya, kalian bisa lihat di sini contohnya di Sumatera, di sini ada produksi pengolahan hasil bumi dan lambung energi. Nanti akan bisa jelaskan satu persatu. Apa sih keunikan dari Pulau Sumatera? Apa sih keunggulan dari Sumatera itu? Ya, apa saja yang bisa ditarik, apa aja yang bisa menjadi komoditas ekonominya ya di Pulau Sumatera, sehingga bisa membangunkan negara kita, bisa mendapatkan devisa negara untuk negara kita, ya luar biasa. Itu baru satu pulau. Ya, Pulau Sumatera aja. Bagaimana dengan pulau-pulau lainnya? Contohnya di Kalimantan juga kalian bisa lihat. Nah, di situ ada pusat produksi dan pengolahan hasil tambang. Nah, tambangnya banyak, hasil tambang apa saja? Nanti akan bisa jelaskan juga. Ya, Sulawesi bagaimana? Nih, di sini kalian bisa lihat ada pertanian, ada perkebunan, ada perikanan, ada nikel. Ya, nah ini yang memang ada di Pulau Sulawesi. Keindahan apa, keunggulan apa aja ya di masing-masing
pulau yang ada di Indonesia. Bagaimana Miss dengan Papua? Kita lanjut ke Indonesia bagian timur, nih Papua. Ya. Di sana ada apa sih Papua? Ada perikanan, ada pangan, ada energi, ada tambangnya juga. Kalian tahu ya, Papua, hasil tambang terbesar di Papua ada emas, ada nikel, ada emas, ada perak, ada tembaga. Nah, itu adalah keunggulan dari Papua. Ya, kalian pasti tahu PT Freeport ya. Jadi itu memang PT yang memang menaungi hasil tambang yang ada di Papua. Ya. Oke, next lanjut kita ke Pulau Bali. Pulau tercinta kita, pulau yang memang kita tinggal di sini ya, di Bali dan Nusa Tenggara. Ini apa aja keunggulannya? Kalian tahu. Kalian tinggal di Bali, kalian pasti tahu. Keunggulannya apa sih Pulau Bali? Ya, keunggulannya dalam bidang wisata, ya kan? Jadi bukan hanya wisata di Bali itu kalian bisa lihat ya, explore ke Bali aja belum tentu semuanya tereksplor ya. Jadi ada pantainya yang bagus ya. Terus kalian bisa diving, bisa snorkeling ya. Pemandangan indah di bawah lautnya ya. Terus kalau kalian mau ke daerah-daerah yang dingin-dingin ya, di bukit di pegunungan juga keindahannya tidak kalah menarik ya kan. Nah, terus ya banyak objek-objek wisata yang menarik, budayanya, keunikan budayanya yang luar biasa di Bali ya anak-anak. Nah itu kita lanjut lagi tetangga kita di Nusa Tenggara ya. Kalian lihat tetangganya Bali, Nusa Tenggara juga sama, dia dominannya dalam hal pariwisata. Ya kalian bisa lihat di Nusa Tenggara itu memang luar biasa ya, apalagi tetangga kita Lombok ya sebelah nih Bali, jadi juga sama dengan keindahan pantainya ya, terumbu karangnya yang luar biasa, pemandangan bawah lautnya yang bagus ya, pantai-pantainya, restorannya, hotelnya ya, itu menjadi daya tarik tersendiri di Bali dan Nusa Tenggara. Ya, oke. Selanjutnya di Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa apa sih keunikannya, keunggulannya apa? Nah, ini ada pendorong industri dan desa nasional ya, industri, pusat pemerintahan, pusat ibu kota. Kalian bayangkan semua ada di Pulau Jawa. Hampir sebagian besar masyarakat itu tinggalnya di Pulau Jawa, anak-anak. Ya. Nah, ini yang akan kita kupas satu persatu ya. Baik, jadi setiap daerah, setiap pulau yang ada di Indonesia ini memiliki keunggulan ekonomi yang berbeda-beda. Ya, sehingga bisa menjadi peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ya, nah kita akan pelajari satu persatu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Miss Elis lanjutkan ya. Nah, Miss Elis akan lihat nih peta. Nih peta pulau apa ya, Miss? Nah, ini adalah Sumatera. Nih, ya lihat yang Miss Elis ya di ini peta Pulau Sumatera. Mungkin dari kalian ada yang berasal dari Sumatera. Ya, contohnya di Tunas Daud itu guru-guru juga banyak yang berasal dari Sumatera. Ini dari Medan nih, Mr. Ronald, Miss Uli, dia dari Medan. Ya dari sini pergi dia langsung ke Bali. Kalian bayangkan. Wow, luar biasa jauh. Ya, jauh banget. Jadi kalau Miss Elis tanya, Mr. Ronald itu dari Bali, dia harus transit dulu. Ya, transit baru sampai ke Medan. Ya. Nah, itu Pulau Sumatera ya yang akan kita kupas hari ini ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat ini Pulau Sumatera. Apa sih keunggulan ekonominya? Ya. Nah, Sumatera ya, kalian bisa lihat di sini ada sentra produksi dan pengolahan hasil bumi serta lumbung energi nasional. Sentra, pusat produksi, pengolahan hasil bumi loh. Jadi ini lumbungnya Indonesia, Pulau Sumatera. Ya. Kalian bisa lihat juga ada produksi minyak 60%. Wow, luar biasa ya. 60%-nya itu diproduksi minyaknya ya untuk apa? Dari total produksi minyak nasional. Jadi
hanya kalau secara keseluruhan nasionalnya misalnya kota-kota yang 40%, tetapi di Sumatera itu ada 60%. Dia berasalnya dari mana? Kepulauan Riau. Riau itu ada di mana ya? Ada di Sumatera. Nah, ini penghasil minyak terbesar di Indonesia, 60%-nya. Ya, nah kalian bisa lihat juga bukan hanya minyak, tetapi ada gas bumi. Gas bumi loh, cadangan kita banyak banget gas bumi ya, ada 50%. Ini dari cadangan nasional, penghasil di Pulau Sumatera, 50%-nya. Ya, sama apa? Batu bara. Ya, batu bara ini juga penghasil ada di Pulau Sumatera. Ya, ini keunggulan ekonomi ya di Pulau Sumatera. Ya, sehingga menjadi peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, penghasil devisa negara, hasil-hasil barang tambang yang ada di setiap wilayah itu diekspor. Ya anak-anak, diekspor, mendapatkan keuntungan, kita mendapat devisa negara. Ya. Peningkatan negara kita. Ya. Nah, ini salah satunya. Bukan hanya gas bumi aja. Di Sumatera ada mineral logam. Ya, mineral logam itu apa? Ada timah, contohnya timah di Bangka Belitung. Ada seng, ada timah hitam, dan ada emas. Ya, kaya luar biasa Indonesia anak-anak. Ini baru ada di Pulau Sumatera, belum pulau-pulau yang lainnya. Ya, kalian lihat begitu kayanya Indonesia. Ya, akan sumber daya alamnya, sumber barang tambangnya. Ya, banyak. Kita harus bersyukur kita tinggal di Indonesia dengan keunikan negara kita. Ya. Nah, ini ya. Terus kalian bisa lihat di sini ada sentra produksi dan pengolahan perkebunan. Bukan hanya hasil tambang, kita juga ada pengolahan, ada perkebunan anak-anak. Ada apa? Perkebunannya ada karet sama kelapa sawit. Ya, menjadi komoditi ekspor terbesar Indonesia. Ya, ini lihat gambar yang di atas, misalnya sambil ini adalah batu bara. Ya, kalau sekilas juga gini, Miss Alice, maksudnya kalau kalian search gitu ya, search tentang batu bara ya kalian pasti lihat bongkahan kayak batu-batu gitu, tapi dia berbentuk hitam gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah untuk bahan bakar yang memang digunakan untuk misalnya untuk keperluan memasak, untuk apa ya. Tetapi di Indonesia lebih familiarnya dengan penggunaan gas, ya kan, gas LPG. Jadi kita biasanya kalau masak menggunakan gas LPG. Lebih praktis, lebih nyaman, lebih ringkas ya daripada kita harus menggunakan batu bara. Jadi belum familiar anak-anak. Ya, penggunaan batu bara. Misalnya maksudnya belum tahu secara pasti gambaran kayak batu bara tuh gimana ya. Tetapi waktu misalnya pulang kampung di Kalimantan itu misalnya pernah lihat, tapi dari kejauhan gitu ya, apa batu bara yang diangkut dengan kapal tongkang yang besar gitu ya, kapal besar gitu, ditarik dengan apa perahu boat ya, dengan itu membawa batu bara. Jadi dari kejauhan aja misalnya saya lihat kayak seperti arang gitu ya, batu-batuan yang hitam pekat gitu. Tapi dari kejauhan. Tapi nggak tahu kalau lihat dari dekatnya seperti apa sih, atau merasakan atau kita memegang ya, meraba, merasakan, memegang batu bara itu seperti apa misalnya belum sampai segitu ya. Nah, ini gambarannya seperti itu, batu bara ya. Tetapi masyarakat yang memang ada di Kalimantan atau yang sebagian di dalam Kalimantan, mereka menggunakan bahan bakarnya penggunaannya dengan batu bara. Ya, tapi karena orang Indonesia belum familiar, jadi kita lebih kebanyakan menggunakan gas. Ya. Oke, itu ya. Terus selanjutnya yang di bawah di sini adalah timah hitam. Nah, ini kalian bisa lihat lah, nanti search kalian cari gambarnya seperti apa sih timah hitam, tapi misalnya carinya seperti ini ya, ini timah hitam ya. Ini hasil tambang yang memang ada di Pulau Sumatera. Next, selanjutnya di atasnya sini kalian bisa lihat di sini, adanya karet. Ya. Bis kok karetnya kayak gitu ya? Ini belum jadi ya, karetnya ini belum jadi ya anak-anak. Jadi mungkin ada yang sudah pernah lihat tanaman karet, atau ada yang sudah
pernah benar-benar melihat secara langsung ya bagaimana masyarakat mengambil karet? Ya, ada yang pernah lihat atau menyaksikan langsung atau apa di sini? Ada? Belum ya? Oh ya, ya biasa ya. Kalau anak kota ya pasti belum pernah ya. Nah, Miss Elis pernah waktu SD Miss Elis di Kalimantan ya. Di Kalimantan juga nanti akan kita bahas. Kalimantan juga penghasil karet juga. Ya, jadi pas Miss Elis di Kalimantan pulang kampung di kampungnya papahnya Miss Elis ya, Miss Elis diajak ke hutan, benar-benar ke hutan anak-anak diajak ke hutan. Jadi bayangannya Miss Elis masih SD, tiba-tiba diajak ke hutan yang belum pernah masuk ke hutan, ya. Jadi pikirannya itu udah bercabang. Di sisi lain takut, terus takut ada ular, ya kan? Takut ada hewan-hewan, misalnya takut sekali dan bayangkan seperti hal-hal seperti itu, ya. Tetapi misalnya diajak ke kebun karet. Ternyata papanya Miss Elis, orang tuanya papanya Miss Elis, berarti kakeknya Miss Elis itu punya kebun karet. Diajaklah ke hutan melalui lalang-lalang yang tinggi-tinggi itu ya, tanaman lalang itu tahu ya, tanaman lalang itu yang tajam-tajam itu anak-anak. Jadi dia bentar misalnya ada chat di sini. Oh iya Sandi ke kebun kopi atau cengkeh. Wow, iya. Itu ya bisa sih ya. Kebun kopi, cengkeh. Ya. Oke. Nah, di sana anak-anak jadi banyak lalang itu tinggi-tinggi, ya lumayan tajam-tajam gitu. Jadi semua tubuhnya Miss Elis dari kaki sampai tangannya misalnya kebeset-beset dan misalnya waktu itu tidak dikasih tahu kita harus menggunakan pakaian yang tertutup. Jadi biar tidak kena tanaman-tanaman yang memang tajam-tajam yang akan membeset kaki kita, tangan kita, ya seperti itu. Nah di sana misalnya menyaksikan bagaimana masyarakat di sana mereka mengambil karet tersebut. Ini masih bentuknya getah. Ini getah anak-anak. Ya, kalau kalian nonton Upin Ipin itu ada ya, Upin Ipin tentang yang bagaimana masyarakat di Upin Ipin itu menceritakan mengambil kebun karetnya ada di situ. Jadi ada pohon karetnya tinggi ya, batangnya itu kecil tapi dia tinggi. Di situ masyarakat itu membawa kayak arit ya, jadi cungkilan gitu dibeset. Nah, tanamannya itu pohonnya dikerok, jadi dilukain, melingkar, tapi kecil-kecil gitu ya. Jadi biar keluar alirannya seperti ini ya. Nah, aliran getah dari tanaman karet ini keluar. Dia keluar, terus di bawahnya ini ditampung. Ya. Kalau yang misalnya saksikan waktu misalnya masih SD itu ditampung dengan batok kelapa. Jadi setiap pohonnya di bawahnya itu ada batok kelapanya, dialirin, dikuris nih, dikuris, dilingkerin, pohonnya dikuris gitu biar sampai ada getahnya keluar. Itu didiemin. Ya. Jadi dia netesnya tuh kayak air, misalnya kalian nyalain keran ada tes, nah seperti itu ya. Jadi sedikit-sedikit tapi besoknya baru diambil bisa penuh sampai melebihi batok kelapa itu. Jadi diambil, dimasukin di tas, dikumpulin, nanti ditimbang, nanti akan diproses menjadi karet. Itu baunya luar biasa anak-anak. Itu asli, benar bau sekali. Ya, di pengolahan karetnya dari hasil karet yang dibawa ini, getah-getah ini dibawa ke sana, dikumpulin di sana itu bau benar-benar bau yang nusuknya luar biasa. Ya itu pengalamannya Miss benar menyaksikan bagaimana masyarakat di sana mengambil karet, ya getah yang diolah menjadi karet dengan manfaatnya yang banyak. Apa aja bisa terbuat dari karet. Ya, nah ini itu karet. Ya, yang selanjutnya di bawahnya ini adalah kelapa sawit. Ya, misalnya pernah cerita di awal pembelajaran, misalnya juga kalau misalnya pulang Kalimantan berapa tahun yang lalu, misalnya pulang Kalimantan, misalnya hanya menyaksikan hutan. Jadi dari pesawat, ya dari pesawat itu, tapi ini pesawat yang ATR ya, jadi yang belum jet gitu ya, tapi masih karena kan
tempatnya masih perintis ya, pesawat-pesawat perintis gitu, yang baling-baling. Nah itu dari ketinggian, misalnya saya lihat dulu pulang ya, itu hutan, banyak hutannya lebat banget anak-anak. Ya, hutan hanya dialiri sungai-sungai ya memang ada di Kalimantan. Tetapi sekarang berapa tahun lagi misalnya pulang ke sana kemarin tahun 2019 misalnya pulang ya, udah nggak ada lagi anak-anak. Hutannya itu sudah gundul dan dijadikan alih fungsi menjadi tanaman ini kelapa sawit. Kelihatan dari atas karena kan kalau pesawat-pesawat kecil itu nggak terlalu tinggi ya anak-anak ya, hanya beberapa ya nggak terlalu tinggi. Jadi kita masih bisa melihat di bawah ya, bisa lihat sungai, bisa lihat tanaman-tanaman yang dari atas ya, hutan-hutan yang ada di Kalimantan. Itu hamparannya sudah berubah alih fungsi menjadi tanaman kelapa sawit. Ya, nah kalian ketahui bahwa tanaman kelapa sawit itu merusak tanah anak-anak. Jadi akarnya itu loh, akar serabut. Kalian pasti belajar ya, belajar IPA. Kalau udah akar serabut itu susah ya anak-anak ya. Jadi akarnya tuh berbau dan menyampur dengan tanah. Jadi susah mau diolah supaya tanah tersebut menjadi subur kembali itu susah anak-anak. Butuh waktu dan butuh proses yang sangat panjang. Jadi kalau misalnya sudah panen, sudah pohon kelapa sawit sudah tidak ada fungsinya lagi, ya, berarti kan perusahaan tersebut akan membuka lahan kembali. Dia akan buka lagi lahan, tebang lagi hutan, tanam lagi kelapa sawit. Akan terus seperti itu, akan merusak. Ya, ini. Tetapi kenapa? Kenapa semakin banyak lahan yang dibuka untuk menjadi kelapa sawit? Ya karena permintaan yang semakin banyak. Permintaan kebutuhan manusia. Terpenuhinya kebutuhan manusia. Ya. Kalau nggak ada minyak seperti apa? Langka minyak. Misalnya minyak goreng langka nih. Ya seperti apa? Kalian bayangkan kalau nggak ada minyak goreng. Ya, pasti masyarakat akan berbeda lagi cara hidupnya ya. Berarti bukan dengan goreng-goreng, mungkin dengan kukus, dengan rebus-rebusan. Ya kan? Nah ini karena kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Nah ini adalah keunggulan yang memang ada di Pulau Sumatera, di wilayah Sumatera. Ya, kalian bisa pelajari ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Jelas ya. Oke, kalau ada pertanyaan jangan takut bertanya ya, silahkan. Kalau Miss agak takut bersuara, enggak apa-apa, forum chat aja ya. Nanti Miss saya akan bantu jawab ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan Miss saya lanjutkan ya. Sekarang kita pindah ke pulau selanjutnya. Ya. Ke wilayah selanjutnya apa di sini? Kita masuk ke Pulau Jawa. Ya. Nah, Pulau Jawa tadi kalian sudah lihat. Nah, ini peta Pulau Jawa. Nomor 1 Banten. Ya, di ujung Banten. Makanya ini penghubung ke Pulau Sumatera. Ya, penghubung ke Pulau Sumatera. Jadi kalau kalian lihat petanya di ujung Banten ini langsung mencapai ke Pulau Sumatera. Ya, jadi ada penyeberangan di sini. Ya, Banten penyeberangan. Jadi kapal truk-truk semua mengangkat bahan baku, bahan apapun ya, kebutuhan manusia, kebutuhan hidup di Pulau Sumatera dibawa dari Jawa atau sebaliknya dari Sumatera dibawa ke Pulau Jawa melalui pelabuhan di sini. Ya, Pelabuhan Merak ya, kalau nggak salah namanya ya. Oke. Nah, ini Banten. Selanjutnya yang kedua, di sini nomor 2 ini adalah DKI Jakarta. Seiprit ya anak-anak ya, kecil banget ya Jakarta, ya kan? Tetapi kalau kalian lihat, aduh, manusianya padat banget ya. Mungkin kalian udah datang ke Jakarta seperti apa? Misalnya pusing kalau ke Jakarta, nggak betah, ya, udah panas, sempak gitu ya, lihat gedung-gedung tinggi, pusing kepala misalnya. Jadi kalau udah dari airport turun dibawa langsung kita mau ke Jakarta, mau kemana gitu. Ya jalan aduh pusing banget, udah lihat gedung-gedung tinggi, nggak ada yang pemandangan yang bisa dilihat, semuanya lihatnya gedung aja ya, jadi pusing. Kalau misalnya sudah aduh, udah mual, udah pusing, naik kendaraan, naik
mobil, naik bus, aduh udah ampun dah. Ya, mungkin kalian juga sama. Iya, polusinya banyak banget ya, polusinya banyak banget. Tapi misalnya saya heran loh, kalau di Jakarta kok orangnya putih-putih ya, padahal polusinya banyak, panas, sempek kayak gitu, tapi kok kulit-kulitnya mereka bersih-bersih. Kadang misalnya saya heran ya. Nah, itu salah satu. Oke, itu Jakarta. Ya. Mungkin kalian yang sudah pernah jalan-jalan ke Jakarta mungkin sama ya, macet, polusi, lihat gedung aja nggak ada yang menarik ya, seperti itu ya. Oke, tetapi itu pusat ibu kota. Banyak orang sekali datang ke Jakarta mengadu nasib. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, Sandi, kebanyakan pakai hand body miss, makanya putih. Iya, misalnya juga sudah berapa botol hand body pakai tapi nggak putih-putih ya, seperti itu ya. Oke, baik. Selanjutnya yang ketiga adalah Jawa Barat. Nah, yang kuning ini adalah Jawa Barat. Makanya kalau misalnya orang Jakarta, masyarakat Jakarta yang suntuk dengan pekerjaan mereka, rutinitas mereka sehari-hari, mereka akan berlibur. Kalau liburan 2 hari weekend kayak gitu, wih padatnya banget ya ke Bandung, ke puncak. Makanya kendaraan dari Jakarta itu semua keluar ke puncak. Ya, mereka cari refreshing. Ya. Karena suntuk. Ya. Suntuk banget gitu ya. Nah, itu ya di Jawa Barat. Selanjutnya yang ke nomor 4 ini adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah Semarang ya ibu kotanya. Yang udah pernah ke Jawa Tengah, di sana kalian bisa lihat ya, maksudnya juga sama, misalnya ke Semarang juga mungkin kotanya terlalu besar ya anak-anak ya. Jadi kalau kota besar itu udah nggak tahu jalan, bingung mau kemana-mana jauh, panas lagi Jakarta, di Jawa Tengah itu ya, dah itu juga banjir, suka rawan banjir ya. Nah ini Jawa Tengah, tetapi menjadi sentral pusat industri ya di Pulau Jawa. Next nomor 5 ini adalah kota favoritnya Miselis, yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Ya pasti kalian yang sudah pernah ke Yogyakarta enak ya, senang banget ya. Maksudnya kotanya nggak terlalu besar ya, terus di sana nyaman, penduduknya ramah ya, sama kayak di Bali ya. Kemana aja menggunakan transportasi nyaman gitu ya. Jadi enak lah di kota Jogja, ngangenin. Jadi pengen balik lagi ke Jogja. Ya, oke. Selanjutnya di sini ada Jawa Timur, berarti tetangga kita seberang nih lewat Ketapang Banyuwangi. Banyuwangi udah masuk Jawa Timur ya. Jadi ini Jawa Timur. Nah, ini menjadi pusat ibu kota, pusat pemerintahan industri ya, pusat industri di Pulau Jawa ya. Nah, ini adalah sekilas peta di Pulau Jawa ya, kalian bisa tahu apa aja yang ada di Pulau Jawa. Nah, kita akan pelajari satu persatu ya. Next. Nah, apa aja sih keunggulan yang ada di Pulau Jawa, di wilayah Jawa itu keunggulannya? Apakah sama dengan di Sumatera ataukah berbeda? Nah, kita akan lihat. Nah, di wilayah Jawa ya, ini hampir 60% ini menjadi pusat kegiatan ekonomi di Indonesia. Wah, 60%-nya anak-anak. Jadi 60% masyarakat itu pusat ekonominya memang ada di Jawa, di Pulau Jawa. Apa-apa aja semua ada di Pulau Jawa. Ya kan? Jadi misalkan datang ke Pulau Jawa, entah itu ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, atau ke Jakarta, atau ke Banten, yang penting di Pulau Jawa, pasti harga barangnya jauh lebih murah dibandingkan di Bali atau bahkan di Nusa Tenggara atau ke Sumatera atau ke Kalimantan, ya kan? Karena di sana sebagai pusat kegiatan ekonomi dan juga pusat industri. Makanya banyak banget pabrik-pabrik, industri-industri yang ada di Pulau Jawa sehingga menampung ya tenaga kerja ya banyak sekali ya. Apalagi dengan kondisi seperti ini, COVID kayak gini, ya, kalian bayangkan anak-anak, ya, tenaga kerja yang ada di industri itu sudah di pengurangan karena nggak mungkin berkumpul dengan banyak karyawan tenaga kerja sebanyak itu, ya. Nah ini, ya. Oke, selanjutnya kita lihat apa sih
keunikan atau keunggulan dari wilayah Jawa, ada 4 warisan dunia yang ditetapkan UNESCO. Ya, keunggulan rata-rata di bidang pariwisata. Pariwisata di Jawa tuh, di Pulau Jawa apa sih? Nah, ini hanya ya yang 4 yang masuk UNESCO, yaitu adalah Candi Borobudur nih yang di atas, Candi Prambanan yang di bawah. Terus ada Museum Arkeologi di Sangiran. Terus yang terakhir Taman Nasional Ujung Kulon. Semuanya sudah pernah Miss Alice pergi, datengin, tetapi hanya Taman Nasional Ujung Kulon yang belum. Ya, Borobudur sudah, mungkin kalian juga sudah semua. Prambanan sudah, ya, pasti kalian juga sudah semua. Ya, ini Sangiran. Nah, Sangiran misalnya pernah datang ke sini. Ini museum. Jadi yang berbau-bau arkeolog, yang berbau peninggalan sejarah. Ini banyak sekali di Museum Sangiran. Namanya juga Museum Purbakala. Ya, jadi ada fosil-fosil, ada tengkorak-tengkorak jenis manusia purba yang kalian pelajari kelas 7. Ini ada semua di Museum Purbakala Sangiran. Ya. Kalau sempat, ada waktu, ada jalan-jalan, nanti COVID-nya hilang, yang mau ke sini silahkan. Ya, banyak pembelajaran yang bisa kita ambil. Ya, oke. Selanjutnya di Pulau Jawa itu keunggulannya apa? Dalam industri batik. Semua sudah tahu. Ya, dari Sabang sampai Merauke orang masyarakat Indonesia tahu kalau ke Bali, kalau ke Jawa atau ke Jawa Tengah, ke Jawa Tengah, Jawa Timur atau ke Yogyakarta, oleh-olehnya mintanya apa? Batik ya. Jangan lupa bawa batik ya. Ya kan? Nah ini jadi sudah terkenal ya di Jawa batik. Tetapi anak-anak semuanya ini bisa menjadi ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa? Ya, ada urbanisasi. Urbanisasi itu apa, Miss Elis? Urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ya, banyak sekali dampak yang muncul akibat adanya urbanisasi. Ya, dampak negatif tersebut salah satunya apa? Ya, masyarakat yang ada di luar Pulau Jawa, mereka berbondong-bondong ingin pergi ke Pulau Jawa. Meninggalkan kotanya mereka, terus meninggalkan desa mereka jual sawah mereka jual tanah mereka di desa, mereka pergi ke Pulau Jawa, mengadu nasibnya mereka. Ya, beranggapan dengan demikian mereka bisa merubah nasibnya, bisa mencari pekerjaan yang lebih baik, ya, sehingga merubah nasib hidup mereka. Mereka beranggapan seperti itu. Ya, tetapi mereka nggak mikir, ya, akibat dampak urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kalau mereka nggak bisa kerja di kota, nggak bisa menciptakan suatu pekerjaan atau lapangan pekerjaan, mereka jadi apa? Hah? Banyak permasalahan apa? Salah satunya pengangguran, uang sudah habis, sudah jual tanah, jual sawah di desa, datang ke Pulau Jawa, tahu-tahu di sana mereka nggak bisa buka usaha, macet, mandek. Mau pulang ke desanya malu, udah nggak punya apa-apa. Terus akhirnya mereka tinggal di kota ngapain? Jadi apa? Itu jadi permasalahan. Permasalahannya apa? Pengangguran. Pengangguran apalagi? Efeknya apa, Miss? Tindakan kriminal. Iya kan? Mereka susah hidup, nggak bisa hidup, nggak ada bertahan untuk hidup. Yang dilakukan apa? Melakukan tindakan kriminal, tindakan kejahatan, mencuri, merampok, membunuh. Ya, nah itu yang ditakutin anak-anak. Apapun dilakukan. Ya, nah ini yang berbahaya. Karena kita ketahui 60%-nya kegiatan ekonomi itu ada di Pulau Jawa. Ya, ini sulit. Ini yang menjadi permasalahan dengan adanya urbanisasi ini. Ini menjadi permasalahan PR dari pemerintah. Ya, oke, untuk di Pulau Jawa, misalnya kan cerita, ya, kita agak, misalnya mau cerita sedikit tentang Candi Borobudur ya. Kira ada yang tahu Candi Borobudur?
kalau kalian amati Candi Borobudur itu gemuk banget ya, gemuk besar ya, gemuk lah istilahnya. Nah itu menandakan ciri khas bangunan atau candi-candi yang memang ada di Jawa Tengah. Ya, candi yang ada di Jawa Tengah itu dia gemuk-gemuk anak-anak. Gemuk-gemuk, nah itu menandakan bahwa candi tersebut bercorak ajaran agama Buddha. Jadi kalau kalian jalan kemana, lihat candinya, oh gemuk-gemuk. Candinya berada di tengah. Ya, jadi pas jalan, candinya tuh enggak kelihatan. Tapi harus mau lihat lebih detail, lebih jelasnya lagi itu ke tengah. Kalian parkir dulu kendaraan kalian, jalan lumayan jauh, berapa kilo, baru sampai ke pusat candi. Benar ya, ke Candi Borobudur juga sama kan, seperti itu. Kalian parkir, masuk, lumayan jalannya. Baru sampai ke candinya. Sama, Prambanan juga. Kalian parkir, jalan dulu baru sampai ke candinya. Ya, itu ciri khas candi yang memang berada di Jawa Tengah. Bedanya yang bercorak Buddha itu gemuk-gemuk. Nah, yang bercorak Hindu dia langsing-langsing nih, tirus-tirus gini, tinggi, langsing ya. Nah, itu candi yang bercorak agama Hindu ya, sama kayak bodinya Miss Alice ya. Enggak. Jadi ya sama seperti itu ya, langsing, tinggi, kurus gitu menandakan bercorak agama Hindu. Nah, Candi Borobudur di sini udah pernah dijelasin kalian kelas 7 ya? Udah pernah belum ya tentang candi-candi? Ada ya pelajarannya. Tapi belum dijelaskan. Tapi kalau misalnya ngajar di kelas 7, misalnya lebih banyak cerita tentang keunikan masing-masing dari candi ya. Nah, Candi Borobudur kalian ketahui di situ ada 3 tingkatan anak-anak. Jadi ada di bawahnya yang disebut dengan kaki candi, yang kedua badan candi, tengah-tengahnya, yang ketiga itu di atas, berarti puncak candi. Ya, pasti kalau kalian datang ke Candi Borobudur maunya langsung naik ke atas, ya kan? Di atas di puncaknya itu ini yang ada patung-patung ini. Wih, langsung selfie, berfoto, ya. Banyak gaya di sini ya, dengan keunikan atau gaya masing-masing berfoto ya. Setelah itu diupload ke media sosial, ya kan? Nah, ini ya, tetapi ada sejarahnya loh anak-anak. Keunikan dari Candi Borobudur. Di kaki candi di bawah, ya kalian datang naik kaki candinya itu di bawah. Itu dulu itu ada relief. Relief menceritakan tentang reliefnya itu berbau pornografi. Ini benar, misalnya nggak bohong ya. Di kaki candinya itu reliefnya berbau pornografi. Ya, jadi ada relief gambar-gambar tentang porno-porno gitu ya, banyak. Walaupun hanya relief, tapi menceritakan tentang kehidupan manusia yang masuk dalam dosa. Ya, digambarkan di sana. Ya, jadi manusia melakukan dosanya, mereka masuk ke dalam dosa. Ya, ini dalam ajaran agama Buddha ya, reliefnya. Ya. Nah, di situ kalau kalian putar semuanya menceritakan manusia itu penuh dengan dosa. Ya. Tetapi kalau sekarang kalian nggak ada. Mungkin kalau kalian lihat reliefnya udah nggak ada, yang berbau pornografi itu nggak ada. Semua sudah ditutup sama pemerintah. Ya, tapi zamannya Miss Alice masih kuliah, misalnya sempat menyaksikan, kita sempat belajar. Jadi Miss Alice dengarkan dosennya Miss Alice menjelaskan ya, Miss Alice perhatikan semua relief tersebut. Ya, bercerita. Ya, menceritakan ajaran agama Buddha masuk ke Indonesia. Ya, itu sudah ditutup sama pemerintah. Ya, karena banyak yang menyalahartikan, menyalahgunakan, memanfaatkan. Ya, padahal itu adalah budaya, situs budaya yang memang harus kita kita pelajari, kita lestarikan, tidak dirusak. Tapi banyak tangan-tangan jahil, tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab yang merusak relief-relief tersebut. Ya, akhirnya ditutup sama pemerintah. Makanya sekarang memang udah nggak ada lagi. Tetapi kalian harus tahu itu. Ya, itu yang pertama di kaki candi. Terus kalian naik lagi ke tangga, naik lagi ada tingkatan yang kedua. Kamadatu yang paling bawah, yang tingkatan kedua namanya Rupadatu. Ya,
Rupa Datu. Nah, Rupa Datu itu apa? Kalian bisa lihat di situ adalah menceritakan relief perjalanan Sang Buddha Gautama. Dia pertama dilahirkan, ya, dia menjalani hidupnya. Di situ diceritakan. Berarti mengelilingi. Jadi dari barat muter ke candinya, putar lagi, ketemu lagi. Ya, itu bercerita tentang Sang Buddha. Ya, perjalanan hidup dia. Nah, naik lagi ke tingkatan yang paling atas yang biasa kita untuk foto di atas sini ya. Maunya cepet-cepet ya, udah dari tangga itu udah bayangkan naik tangganya udah capek banget, apalagi muter-muter candi, ya kan? Pasti tujuan yang utama kita langsung bagaimana caranya kita mencapai puncak atas. Ya, udah di atas itu ya udah santai-santai di sana, potret-potret. Ya, kalau udah selesai turun pulang. Ya. Nah, tapi di sini ada makna, anak-anak. Di sini banyak sekali stupa. Inilah yang dikatakan stupa. Ini. Ini loh stupa. Nih, tiang batu. Stupa. Relief nih, yang menutup ini semua ini stupa. Ya. Jadi, disinilah di mana perjalanan Sang Buddha sudah mencapai tingkat yang paling tinggi, tingkat kesempurnaannya. Makanya di atas kalian hanya bisa menemukan stupa dan patung Buddha. Ya, di bawah-bawah nggak ada kalian nemuin patung Buddha, yang adanya ada di atas. Ya, itu menceritakan Sang Buddha sudah mencapai tingkat kesempurnaannya, makanya dikatakan Sang Buddha Gautama, ya, sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Tingkat yang paling tinggi dalam ajaran agama Buddha. Ya, di sini. Jadi di sini ada mitosnya juga anak-anak. Kepercayaan masyarakat setempat, ya. Pernah ya kalian datang ke sini cari stupa, ini stupa yang lengkap, di dalamnya itu ada patung candinya, patung Budanya ini. Jadi kalian masukin tangan. Ya, pernah ya dalam lubang-lubang ini kalian masukin tangannya bagaimana menyentuh patung Buddha. Nah, itu kepercayaan masyarakat yang sangat unik sekali. Ya, itu kepercayaan mereka. Ya, kalau udah nyampe pegang tangannya atau pegang kakinya, berarti permintaan kita udah terpenuhi. Ya, itu kepercayaan mereka. Misalnya waktu-waktu itu pernah juga ngikutin, jadi merasakan bagaimana sih, bener nggak ya, sampai mikir gitu. Tapi itu kepercayaan masing-masing ya. Kalau misalnya hal seperti itu nggak percaya. Ya, tetapi misalnya mempelajari budaya. Ya, misalnya suka sekali budaya. Masuk tangannya misalnya ke dalam situ mencapai patung Buddha, tapi beneran tangannya misalnya nggak sampai. Ya, jadi misalnya hanya positif aja. Yang sampai-sampai itu mungkin tangannya lebih panjang dari tangannya misalnya. Jadi makanya dia bisa megang patung Buddha. Ya. Nah, itu mungkin kalian ada pengalaman juga. Ya, nanti banyak sekali yang akan misalnya ceritakan tentang candi-candi ya. Siapa tahu ya untuk pengetahuan kita aja biar kita tahu. Ini ada chat tapi misalnya belum bisa buka chat ya. Oke, saya pernah masukin kepala pas kecil, Miss. Oke, Adit. Oke, Adit pernah masukin kepalanya. Emang bisa keluar, Dit? Kepalanya, Dit. Oke, nah itu ya, itu kepercayaan ya. Nah harusnya tangan yang masuk ya Adit, bukan kepala ya. Nah itu kalau kalian pergi ke Borobudur lagi, nanti kalian cari, pasti akan ada tour guide-nya menjelaskan ini loh stupa yang lengkap yang bisa kalian masukin tangannya ke dalam lorong-lorong ini, pegang patung Budanya. Ya, itu unik sekali. Nanti misalnya saya akan ceritakan tentang Candi Prambanan juga akan misalnya ceritakan, Sangiran juga, nanti ada keunikan juga di Yogyakarta yang akan misalnya ceritakan. Ya, di Yogyakarta ada keunikan-keunikan yang lainnya yang akan misalnya ceritakan. Ya, kepercayaan. Ya, masyarakat setempat bisa dipercaya dan bisa tidak. Biar kalian tahu apa saja keunikan dari setiap daerah masing-masing. Ya, oke, mungkin itu aja pengetahuan untuk kalian karena waktu kita sudah selesai. Jadi minggu depan, hari Jumat, kalian kerjakan LKS kalian halaman 123 sampai 126 bagian A. Jangan lupa. Ya, oke. Terus di Moodle juga ada, di situ tolong dikerjakan. Ya, diskusi, ada forum diskusi, silakan kasih pendapat kalian sebebas-bebasnya kalian berpendapat.
Keluarkan unek-unek kalian dengan pertanyaan yang misalnya sampaikan di Moodle. Ya, jelas ya anak-anak ya? Oke, jelas ya. Nanti kita akan cerita lagi. Nah, ini pengalaman di Candi Borobudur ya. Oke. Selanjutnya kita akhiri dulu ya pembelajaran kita untuk hari ini. Hari Jumat kita akan lanjut di wilayah, kok udah bagian ini ya. Kita akan masuk, wilayah, iya ya Sandi. Oh, sudah selesai Miss yang LKS. Oke, nanti kita akan bahas hari Jumat ya Sandi ya, latihan LKS-nya. Terus nanti kita akan lanjut Bali, Nusa Tenggara. Oke, dengan keindahannya. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Nanti bisa ceritain lagi ya tentang Candi Prambanan, Sangiran, sama keunikan dari Yogyakarta. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri pembelajaran kita sampai di sini. Ya, misalnya minta tolong Sandi dong, pimpin dalam doa Sandi, kita akhiri pembelajaran kita. Halo, iya, halo Sandi. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami sudah selesai melakukan kegiatan pelajaran online. Berkati kami dalam pelajaran lainnya, dan juga berkati guru-guru yang ada di sekolah. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Sandi, terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap semangat. God bless you.